Baik. Mas Wendy, tes. Siap, Mbak. Mas Wendy. Oh, suaranya kedengeran ya? Aman. Oke. Mute Kak, tolong Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Wenda Abdillah, tim dari Masipo Santosa yang akan membimbing, yang akan memandu acara kita untuk hari ini di seminar meraih 100 juta pertama. Baik ya. Untuk teman-teman semuanya, jika mendengar suara saya dengan baik, boleh angkat tangan kanannya, boleh? Angkat tangan kanannya, saya mau lihat juga di layar. Oke, saya cek ya di layar. Kalau kedengaran suara saya dengan jelas, coba angkat tangan kanannya. Cek layar kedua. Layar ketiga. Ya, ini cara ngecek ya, biar aman. Jadi cek 3 layar, karena layar saya sebelah sana gitu ya. Jadi kalau dicek ya 3 layar aman, biasanya semuanya aman gitu kan. Kalau dengan ngelihat visualnya dengan bagus ya, tidak ada patah-patah, jelas, cerah, coba angkat tangan kirinya. Oke. Kalau jelas dua-duanya ya, jelas visualnya, jelas audionya, jelas masa depan saya. Oke. Boleh angkat tangan dua-duanya? Oke. Yang nggak jelas sama sekali boleh angkat kaki dari sini sekarang. Ini buat apa kita mau Zoom seminar ya? Kalau dia sendiri yang nggak jelas, berarti koneksinya nih bermasalah ya. Coba diperbaiki lagi ya. Baik, teman-teman, ya saya Wenda Abdillah, tim dari Masipo Santosa. Insya Allah selama berapa menit ke depan kita akan belajar ya, kita akan sharing dengan Pak Ipo Santosa. Untuk itu ya, sebelum kita mulai, boleh sama-sama kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan dalam seminar kita kali ini ya. Boleh berdoa, dipersilahkan. Lepas dulu baru colokin lagi. Baik. Ya. Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian ya, insya Allah nanti Pak Ipo akan tampil jam 9.30 ya, selama 15 menit ke depan. Saya akan sharing sedikit ya pada teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya sudah ikut Masipo sejak 2013, berarti kurang lebih sekitar 7 tahun ya. Dan ketika menjelang ya 7 tahun itu, banyak hal ya saya pelajari dari Pak Ipo Santosa. By the way, ini teman-teman tidak perlu raise hand ya, tidak perlu raise hand, kecuali kalau diminta oleh pembicaranya raise hand ya. Maka dari itu ya untuk teman-teman semuanya, mohon tidak mengganggu teman-teman lainnya. Ya, jadi nanti kalau seandainya kita minta untuk raise hand, baru silakan di raise hand ya. Oops, sorry. Kalau saya tidak minta untuk raise hand, ya ataupun Pak Ipo tidak minta untuk raise hand, baiknya tidak perlu di raise hand. Nah, ini baru aja dibilang, ya, baru aja dibilang ya. Jangan sampai teman-teman mengganggu teman-teman yang lainnya ya. Ya, saya belajar banyak dari Pak Ipo Santosa selama 7 tahun terakhir ya. Salah satunya beliau itu sangat disiplin ya, sangat tegas, ketat gitu. Dan alhamdulillah dengan kedisiplinan dan ketegasannya beliau itu, alhamdulillah timnya itu pada maju-maju semua gitu. Dan di sini ya saya mau menyampaikan ya salah satu bentuk kedisiplinan kita. Kita punya beberapa protokol untuk teman-teman semuanya, jadi mohon dipatuhi ya. Yang pertama ya ketika seminar saya harapkan ya kami semua mengharapkan teman-teman tuh berada di depan layar ya, belajar duduk langsung ya di hadapan kameranya. Karena kalau teman-teman tetap off kamera saja gitu, tidak menyimak ya, tidak ada niat gitu untuk off kamera, dalam artian karena begini, kalau teman-teman off kamera artinya tidak ada interaksi. Tapi kalau teman-teman on kameranya, itu akan terasa vibrasi interaksinya teman-teman ya. Seperti kita sedang video call dengan Pak Ipo Santosa. Nah, maka dari itu ya buat teman-teman kalau pengen lebih dapat ilmu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ya, pengen cepat meraih 100 juta pertamanya, silakan hadap-hadapan ya, duduk di depan layar dengan menyalakan videonya. Ya, kami juga akan melihat nanti di layar ya siapa saja teman-teman yang tidak berada di depan layar, artinya videonya masih nyala tapi orangnya tidak di depan layar, mungkin kita akan stop videonya, jadi teman-teman mungkin tidak akan bisa melihat lagi di sini ya, tidak akan kelihatan visualnya di sini, tapi insya Allah tetap bisa melihat Pak Ipo dan mendengar Pak Ipo. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa join ya, mungkin karena
Di Zoom ini kita batasi kuotanya hanya 1.000 peserta. Teman-teman yang lain bisa menonton di sudut di atas ya, ada link YouTube Live-nya ya. Jadi teman-teman bisa klik lambang YouTube-nya, kemudian di-copy, kemudian di-share ke teman-teman lainnya ya. Untuk para panitia juga kami persilakan untuk share link YouTube yang sudah kami bagikan agar teman-teman yang lain tetap bisa belajar walaupun tidak sedang berada di Zoom ya. Insya Allah ilmunya bagus ya, di Zoom bagus, di YouTube juga bagus. Nah, namun ya teman-teman kami ucapkan yang sudah hadir di Zoom, teman-teman yang beruntung, karena biasanya pengalaman kita sudah tanyakan ke ribuan orang, baik itu di Zoom ya, ataupun itu di YouTube, biasanya lebih cepat nangkapnya itu di Zoom ya. Tapi insya Allah teman-teman yang di YouTube juga tidak mengurangi semangatnya, tidak mengurangi keilmuannya nanti. Insya Allah tetap akan dapat. Baik ya teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin tahu di antara teman-teman sekalian, siapa di sini yang baru pertama kali ikut seminarnya Pak Ipo? Coba angkat tangan kanannya. Siapa yang lihat? Sebut lagi Mas. Oke, yang sudah pernah sebelumnya ikutan seminar Pak Ipo, saya ngeliat ke layar ya. Sudah pernah sebelumnya ikutan seminar Pak Ipo, coba angkat tangan kanan. Tidak perlu di aplikasi raise hand ya, cukup di layar aja Anda angkat tangan seperti ini. Oke, ya ternyata tidak begitu banyak juga ya yang sudah ikutan seminarnya Pak Ipo. Alhamdulillah ya, artinya teman-teman hari ini dapat hidayah ya. Yang sudah pernah baca bukunya Pak Ipo, ya sudah baca bukunya Pak Ipo, sedikit banyak ya, kemudian mempraktekkan, kemudian mengalami perubahan. Coba angkat tangannya. Yang sudah pernah baca buku Pak Ipo, kemudian sudah praktek, dan sedikit banyaknya sudah mempraktekkan. Coba angkat tangannya. Alhamdulillah nih, ada beberapa nih ya. Kalau belum punya buku Pak Ipo, nanti teman-teman bisa cari di Gramedia. Ya, pengalaman kami ya, bersama Pak Ipo Santosa membina banyak orang ya. Kita hadir seminar di berbagai kota, berbagai daerah. Namun untuk kali ini ya, karena kondisi pandemi seperti ini, kita perbanyak seminarnya di Zoom. Ya, ternyata Masya Allah, pesertanya jauh lebih banyak, intensitasnya jauh lebih tinggi. Ya, kalau dulu mungkin kita rutin roadshow-nya itu weekend gitu kan, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Tapi Masya Allah nih bersama Pak Ipo Santosa hampir setiap hari kami melakukan seminar dan di Zoom dan selalu ramai ya. Dan soalnya rata-rata di atas 1.000 orang semuanya gitu. Dan Masya Allah ya ini bisa dikatakan salah satu hikmah lah ya di balik pandemi kita bisa berbagi lebih banyak teman-teman sekalian. Dan biasanya kita adakan seminar itu berbayar, namun untuk kali ini karena Zoom ya kita tidak melakukan berbayar. Nah, di sini kita akan bahas tentang materi meraih 1 juta pertama. Sekarang saya mau tahu orientasi teman-teman tuh apa sih ya? Kenapa pengen meraih 1 juta pertama? Ternyata setelah saya coba cari tahu ya dari beberapa peserta itu banyak ya, ada yang pengen umroh ya dari situ, ada yang pengen beli mobil ya, pengen beri kendaraan untuk orang tuanya. Namun salah satu yang paling banyak itu apa? Untuk meraih 100 juta pertama itu adalah untuk melunasi utang. Benar apa benar ya? Yang benar coba ngangguk deh, yang benar coba ngangguk. Nah, ketahuan ya. Nah, jadi memang utang ini merajalela, ada di mana-mana ya, saya nggak tahu, utang ini udah kayak franchise ya, di tiap kota ada gitu ya. Oh iya iyalah, namanya juga manusia ya. Nah, kali ini ya kita akan bahas sedikit tentang tips melunasi utang. Sebelumnya saya sudah pernah juga ya post di Instagram tentang tips melunasi utang. Di sini saya akan sampaikan beberapa ya, nanti detailnya teman-teman bisa lihat di Instagram saya di @wendyabdillah. Nanti bisa pantengin baca juga description-nya ya. Nah, salah satu tips untuk melunasi utang ya, bagaimana sih caranya agar kita bisa terlepas dari lilitan utang? Nah, ini cara yang paling ampuh dan tidak terbantahkan. Cara yang paling mudah agar kita terbebas dari lilitan utang adalah jangan ngutang ya. Ya kalau kita nggak ngutang ya artinya kan kita nggak ada punya hutang gitu kan, kita nggak akan terlilit gitu kan. Oh ya iyalah Mas Wendy, masa iya. Nah ini kan sekarang kita udah terlanjur berhutang nih, benar ya teman-teman ya? Sudah terlanjur berhutang, gimana cara menuntaskan hutangnya itu? Ya mungkin salah satunya ikut seminar ini ya teman-teman, kejar ya bagaimana bisa dari bisnis teman-teman masing-masing, bisa meraih 100 juta pertamanya, kemudian bisa lunasi hutangnya. Nah, menariknya teman-teman ya, kita akan bahas kupas sedikit ya. Banyak orang di luar sana itu berhutang itu karena sesuatu yang sebenarnya nggak penting dan nggak perlu teman-teman. Ya, contoh sederhana, ada orang utang beli mobil ya, akhirnya pergi ke leasing ya, ke showroom,
pakai akad leasing, kemudian akhirnya bayar DP dan tiap bulannya bayar cicilan. Dan banyak banget yang ngeluh, waduh, ini belum lagi bayar cicilan mobil nih, belum lagi kontrakan nih, belum ini, belum itu. Waduh, wah macam-macam dah pokoknya ya. Keluhannya banyak banget. Padahal ya yang di awal bersikeras pengen ngutang itu ya dia gitu. Tapi ngeluhnya kemana-mana ke orang-orang. Jadi sampai kadang-kadang bisnis itu kadang memelas gitu. Nah ini yang sebenarnya nggak baik teman-teman. Nah kita perlu cari tahu nih, teman-teman ya kita ataupun orang luar sana itu berhutang itu karena untuk apa? Alasannya ya kalau untuk produktif it's okay, nggak masalah. Misalnya menggunakan mobil, dengan mobil itu dia mencari nafkah, ya itu it's okay, mungkin masih masih kita maklumi gitu kan. Yang parahnya apa? Banyak yang salah kaprah. Mereka berpikir dengan mereka berutang, ya mereka utang ke bank ataupun utang ke leasing, ya mereka gunakan mobilnya. Alasannya apa? Agar bisa dipakai untuk berangkat kerja. Wah ini kan produktif, produktif Mas Wendy. Saya tiap hari ke kantor, saya butuh daripada saya naik angkot, ya mending saya pakai mobil sendiri dan sebagainya. Banyak yang berpikir seperti itu, ya. Padahal kalau dihitung-hitung cost-nya ya mungkin bisa jadi lebih murah kita naik angkot, yang penting siap buat berkeringat aja gitu kan. Nah, banyak orang luar sana ya agar ke kantor lebih bagus, lebih dihormati gitu kan, agar ke tetangga lebih punya muka, agar ke mertua lebih enak gitu kan. Kita dianggap menantu yang sukses dan sebagainya gitu kan. Atau mungkin kadang gorongan istri udah cicil aja ya, leasing aja, leasing aja. Nah, banyak yang alasannya ternyata kurang tepat, teman-teman. Itu yang mengakibatkan ya, banyak orang akhirnya kerepotan untuk mengambil untuk membayar cicilannya itu tadi. Nah, maka dari itu ya teman-teman sekalian, jangan sampai salah kaprah ya, cukup beli sesuatu yang kita butuhkan. Kalau nggak mampu nggak usah beli, ya nggak mampu nggak usah beli. Nah, terutama nih ya banyak mereka yang mengajukan cicilan itulah mereka yang merasa aman setiap bulannya, yaitu mereka yang mendapat gaji setiap bulannya. Nah, karena merasa aman seperti itu, mereka berpikir, wah ini ya gue nggak masalah, gue aman-aman aja kok ya, gue ngerasa diri gue bisa bayar tiap bulannya. Mungkin dia merasa seperti itu, tapi faktanya bagaimana? Apakah benar ya mereka bisa membayarnya dengan baik? Apakah benar mereka bisa melunasinya? Ya, who knows ya kita nggak tahu. Tapi ya kita temukan fakta di lapangan ternyata banyak yang tidak mampu ya, banyak yang tidak mampu. Nah, maka dari itu ya, teman-teman ya, sekali lagi khusus untuk teman-teman yang saat ini bekerja, mungkin lebih baik di-save ya keuangannya ya. Di-save keuangannya, jangan sampai malah itu nanti malah merepotkan kita nantinya ya. Lebih baik gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Misalnya ditabung untuk mulai membuka usaha. Ya, kalau teman-teman siap menabung dan mulai membuka usaha, insya Allah itu akan lebih baik untuk teman-teman. Ya, itu akan lebih baik untuk teman-teman ya. Ada ya, saya sedikit mengutip dari Deddy Corbuzier ya, ketika Raditya Dika menanya kepada beliau, kenapa sih orang gajian itu banyak yang gajinya kayak mampir doang? Ya karena itu tadi, Deddy Corbuzier menjawab, ya karena itu tadi, banyak orang yang ingin membeli sesuatu yang sebenarnya dia nggak butuhkan dengan tujuan pamer kepada orang yang tidak dia kenal dengan uang yang tidak dia miliki. Ujung-ujungnya apa? Yang ngutang akhirnya. Nah, gengsi-gengsi ini sebenarnya yang banyak berseliweran ya di luar sana. Ini yang mesti kita patahkan. Nah, tapi ya udahlah kalau udah terlanjur, nah alhamdulillah ya teman-teman hadir di sini, duduk sini sebagai peserta seminar, kita belajar bareng dari Pak Ipul Santosa, kita akan kupas ya tips-tips suksesnya, bagaimana caranya meraih 100 juta pertama ya dari bisnisnya kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, ya, siapa di antara teman-teman yang saat ini sedang menjalankan bisnis? Coba angkat tangan yang sudah punya bisnis, coba angkat tangan. Yuk, cok ngacung, yang ngacung. Saya lihat di layar ya, saya lihat di layar. Yang sudah punya bisnis, coba angkat tangan. Ngacung. Oke. Kalau sekarang turun lagi, tidak perlu di raise hand ya, karena saya bisa melihat. By the way, saya ucapkan selamat datang nih buat teman-teman yang hadir di YouTube. Kita lihat di YouTube sudah ada berapa orang ya. Wah, sudah banyak nih, insya Allah. Ini tim Ipo boleh dijadiin co-host lagi? Sepertinya tadi keluar. Nah, ya. Wah, Masya Allah, sudah ratusan ya. Hampir 2.000 peserta yang hadir sini ya. Biasanya akan bertambah lagi, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang sudah punya bisnis, coba ngacung, angkat tangan. Yang sudah punya bisnis. Saya mau lihat di layar. Oke, bagus. Yang keluarganya punya bisnis, coba ngacung lagi, angkat tangan. Oke.
Nah, ini ada yang konsisten nggak ngangkat tangan sama sekali. Ini punya bisnis enggak, keluarganya punya bisnis enggak, atau jangan-jangan dibisnisin keluarganya. Ya jangan sampai lah ya, ya. Kita boleh jadi orang bermanfaat ya, tapi jangan sampai ya dimanfaati untuk hal-hal yang tidak-tidak, gitu kan. Mas Ipo sering mengatakan, wah saya sering ngomong ke kita ya, banyak orang luar sana yang sering ngomong, wah aku cuma dimanfaati ya, kita berbicara aku cuma dimanfaatin. Ya di satu sisi ya mungkin kita mesti belajar agar tidak dimanfaati dalam hal-hal yang buruk. Tapi di satu sisi ya bagus, artinya hidup kita bermanfaat gitu kan. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, nanti ya teman-teman sekalian ya, saya akan lanjut. Oke, bukan nanti, sekarang saya akan lanjutkan tentang tips melunasi utang ya. Dari tadi kan kok kayak kesannya ceramah mulu ya. Mana tipsnya nih? Saya kasih buat teman-teman ya. Bagaimana cara melunasi utangnya ya. Pertama ya, jangan ngutang kalau nggak perlu. Ya, ini penting banget. Ya itu tadi, jangan sampai yang disampaikan Deddy Corbuzier itu terulang ke Anda ya. Banyak orang luar sana yang malah membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan ya dengan uang yang tidak dia miliki, gunanya untuk pamer pada orang yang tidak dia kenal. Nah, banyak tuh ya berseliweran di sosial media, posting sana, posting sini ya, yang pakai tas ini, pakai tas itu, pakai sepatu ini, sepatu itu ya, foto di mobilnya padahal sebenarnya nggak butuh, alasannya untuk berangkat kerja sebenarnya itu tidak produktif gitu kan. Dia bisa saja naik angkutan umum atau nebeng sama tetangganya kan bisa jadi gitu. Nah, jadi banyak halnya yang sebenarnya kita bisa alihkan kepada hal yang lebih baik ya, tapi entah kenapa banyak masyarakat di Indonesia malah mengalihkannya ke gengsi ya. Ini yang perlu kita basmi. Tapi kalau sudah telanjur ya untuk kebutuhan hidup dan sebagainya, saran saya dibagi porsinya. Ya, kalau udah kepepet banget cari uang di mana? Cari uang di bisnis ya. Kan kita tahu 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan ya. 9 dari sumber kehidupan itu letaknya di perniagaan. Nah, maka dari itu berniagalah teman-teman. Ya, kemudian apa? Yang kedua tipsnya, kalau sudah terlanjur berutang, silakan dicatat utangnya. Ingat, kamu itu punya utang. Artinya kamu mesti bayar. Nah, banyak orang ini ya kalau udah ngutang, misalnya utang kartu kredit lah, utang di bank dan segala macam, mikirnya Pak, ya kalau ditagih kabur gitu. Nah, itu nggak benar teman-teman. Mungkin Anda bisa kabur di dunia, tapi Anda nggak bisa kabur di akhirat. Nah, maka dari itu kalau Anda punya utang, ingat itu uang orang yang Anda pakai, yang Anda pinjam. Artinya mesti Anda kembalikan. Nah, ini banyak orang begitu udah dikucurin utang gitu kan, wah ngerasa kayak uang dia sendiri gitu, ya, kayak uang dia sendiri. Akhirnya beli ini, beli itu, tujuan utamanya terdistract gitu kan. Jadi akhirnya beli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, ini mesti kita perbaiki teman-teman ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, seperti saya sampaikan tadi, berniagalah ya, mulai belajar, mulailah untuk jualan. Kemudian dari situ buat petanya, peta strateginya. Berapa penghasilan yang Anda butuhkan untuk bisa menghasilkan uh, uang sekian juta rupiah tiap bulannya. Nah, berapa produk yang harus Anda jual setiap harinya. Ini penting banget teman-teman ya, karena kalau teman-teman tidak petakan seperti ini, maaf, jika tidak teman-teman petakan seperti ini, maka otomatis ya Anda akan berjalan di tempat, tidak akan ada pertumbuhannya. Nih, contoh Anda pergi ya ke suatu tempat, perginya nggak naik taksi nih ya, kemudian Anda bilang ke driver taksi, ini bukan taksi online ya, taksi konvensional, ya pergi kemana? Jalan aja Pak pokoknya. Akhirnya apa yang dilakukan taksinya? Ya muter-muter kan gitu. Kenapa? Nggak tahu arahnya kemana, tidak tahu rutenya yang tercepat seperti apa, ya akhirnya muter di tempat, jalan di tempat ya. Nah, tapi kalau kita sudah jelas direction-nya mau kemana, kita kasih tahu, Pak, lewat rute ini, dan rute ini. Akhirnya kita bisa capai lebih cepat gitu. Nah, insya Allah dengan begitu akan lebih mudah ya mencapai penghasilan-penghasilan yang kita inginkan. Kemudian apa lagi teman-teman? Yang paling penting adalah temukan mentor bisnisnya. Nah, ini banyak orang yang gagal. Banyak orang berbisnis ya. Nih, banyak survei mengatakan bahwasanya 2 sampai 3 tahun pertama bisnis biasanya tutup. Karena apa? Karena tidak ada mentor yang membimbingnya. Kalau sudah ada mentor yang membimbing, artinya dia akan lebih mudah untuk menggapai apa yang dia inginkan. Kenapa? Sudah ada direkturnya, ya sudah ada orang yang mengarahkannya. Harus ngerjain apa? Mana yang tidak boleh dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan sekarang? Atau apa yang boleh di-delay? Ya, itu akan diarahkan oleh mentor-mentornya. Nah, untuk memilih mentor yang tepat, penting bagi kita untuk melihat latar belakangnya dulu. Ini mentornya sudah punya pengalaman nggak di bidang yang sama? Kalau dia sudah pernah punya pengalaman di bidang yang sama, misalnya berbisnis juga, dia bisa kita jadikan mentor.
Kemudian apa? Tidak hanya berpengalaman, tapi sudah terbukti berhasil. Dianya sukses gitu. Kalau dianya sukses, artinya kita bisa nih bermentor dengan dia. Nah, setelah kita lihat ya dia terbukti sukses, kita lihat lagi, dia sudah punya orang-orang yang dibimbing nggak? Ada nggak orang-orang yang sudah terbukti sukses yang dibimbing oleh dia? Nah, kalau belum ada, ya coba cari lagi mentor yang tepat. Karena ada gini, orang bisa sukses, menyukseskan dirinya sendiri, tapi dia nggak pinter gimana cara ngajarin orang agar lebih sukses juga gitu. Nah, maka dari itu ya teman-teman, cari mentor yang bisa mensukseskan Anda juga. Sip ya? Nah, itu tadi ya tentang mentor. Dan satu lagi ilmu mentor ya, teman-teman harus manut, teman-teman harus nurut ya. Kalau teman-teman nggak mau manut, nggak mau nurut, nggak akan ada hasilnya. Ya, kadang apa yang kita anggap benar belum tentu ya dianggap mentor benar. Karena dua beda pendapat ini akhirnya Anda berkeras nih dengan apa yang Anda inginkan. Ya ujung-ujungnya apa? Ya karena Anda tidak mau ikut mentor, akhirnya berantakan gitu. Dan mentor upayakan ya mentor utama itu cuma satu. Jadi hanya satu mazhab lah ibaratnya gitu kan. Karena beda mentor kan beda mazhab kadang-kadang ya. Beda mentor, beda cara pikirnya, beda cara aplikasinya. Nah, maka dari itu ya tentukan satu mentor saja yang bisa teman-teman andalkan untuk menjadi gurunya teman-teman sekalian, yang membimbing bisnisnya teman-teman sekalian. Dan kemudian ya, untuk melunasi utang, ya tips dari kita adalah coba lunasi dari yang paling ringan dulu, ya. Dari yang paling ringan dulu. Nah, tapi Coach Wendy, ini banyak loh utang saya di mana-mana. Yang gede-gede ini pada nagih dulu nih, pada nagih. Nah, kalau yang gede pada nagih, keep in touch dengan si pemberi utang. Tetap interaksi, jangan malah hilang, jangan malah kabur, jangan malah ganti nomor handphone, ya. Jangan malah ngeblok nomor mereka. Kalau Anda menutup komunikasi di situ, rezeki Anda juga bakal ketutup. Karena apa? Mereka tidak akan ridho dengan Anda. Nah, maka dari itu ya kita seandainya kita punya hutang, tetap keep in touch ya dengan si pemberi hutang. Ya, interaksi terus, ngomong baik-baik, minta maaf ya kalau seandainya belum bisa dilunasi tepat waktu, misalnya seperti itu. Dan kemudian apa? Komitmen ya, teman-teman komitmen, cicil ya, misalnya seharusnya Anda nyicil ke dia sebulan itu 1 juta misalnya. Tapi kalau seandainya ya Anda belum punya uang segitu karena banyak orang nih mesti Anda bayar misalnya nih contoh, yang mudah-mudahan yang di sini nggak ada lah ya. Tapi kok dari wajah-wajahnya kok kayaknya wajah-wajah berutang ya. Ya, insya Allah lunas ya semuanya ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, silakan Anda interaksi dengan si pemberi utangnya, sampaikan, mohon maaf banget ya, saya insya Allah pasti akan bayar, komitmen ya, walaupun saya sudah wafat, ini akan diteruskan oleh eh, ahli waris saya dan sebagainya. Tapi insya Allah ya saya akan komitmen bayar rutin setiap bulannya. Walaupun hanya 100.000 per bulan, 100.000 per bulan, 100.000 per bulan ya. Kalau bisa ada rezeki lebih tingkatkan lagi ya. Dahulukan bayar utangnya teman-teman daripada gaya ini gaya itu. Ya tahan nafsu ya, tahan selera ya. Kalau punya uang langsung arahkan untuk alokasikan untuk bayar utang dulu, baru untuk alokasi yang lainnya ya. Kemudian apalagi teman-teman ya, selalu bawa ini di dalam doa. Kalau kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan Allah dekatkan dengan pencapaian-pencapaian kita akan Allah dekatkan dengan solusi-solusi dari masalah kita. Ingat ya teman-teman ya, di setiap permasalahan pasti ada kemudahan ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya dari setiap masalah Allah sudah menyiapkan solusinya buat kita sekalian. Nah, solusinya ada di mana? Ada di Allah. Kembalikan kepada Allah, ya sering-seringlah kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Mungkin ya bagi teman-teman yang muslim ya, kalau mungkin rezekinya seret dan sebagainya, jaga sholat 5 waktunya ya. Kemudian pegang duhanya. Ini salah satu sholat yang mungkin bisa kita katakan sebagai pemancing rezeki. Karena duha ini adalah sedekahnya kita kepada eh, tubuh kita ya, kepada sendi-sendinya kita. Baik, ya untuk itu teman-teman coba rutinkan duhanya. Kalau sudah mulai terbiasa ya coba mulai juga rutinkan tahajudnya. Nah, orang-orang yang tahajud itu biasanya ini penelitian juga ada ya, orang yang tahajud dia akan orang yang bangun lebih awal, bangun sebelum subuh itu pemikirannya akan lebih bijaksana dan perkataannya akan terdengar lebih bijaksana lagi gitu. Nah, ya akan lebih bijaksana. Maka dari itu ya kalau teman-teman rutin tahajudnya ngomong tuh ke pemberi utangnya, insya Allah dia akan diluluhkan. Sip ya? Oke ya, seperti itu teman-teman sekalian ya.
Nah, jadi kuncinya adalah kita persiapkan diri kita ya untuk menyelesaikan segala halnya. Diniatkan dengan baik-baik ya. Kita ulang sekali lagi ya. Teman-teman kalau nggak perlu ngutang, jangan ngutang ya. Tapi kalau sudah terlanjur ngutang, tolong dicatat utangnya dan yakinkan diri kita bahwasanya itu uang orang, bukan uang kita. Sekali lagi ya, misalnya uang di tangan sama kita nih, yakinkan ini uang orang nih, saya pakai, saya pinjem gitu. Nah, mesti dibalikin. Ibarat ya kayak Anda pinjam mobil sama orang, pinjam motor sama orang, ini motor orang lain, ini mobil orang lain gitu. Ya, saya nggak bisa semena-mena, nggak bisa saya jual sembarangan gitu kan. Harus saya kembalikan ya, tepat waktunya. Nah, dicatat dan ingat bahwasanya kita harus mengembalikannya. Oke, teman-teman sekali lagi ya, saya mohon tidak perlu raise hand ya, karena ini akan mengganggu pembicara nantinya dan mengganggu teman-teman lainnya. Kalau Anda raise hand, kita khawatirkan yang lain pada ikut raise hand ya. Ya, maka dari itu ya mohon teman-teman semuanya pastikan ya tetap stay ya melihat kita, tidak perlu raise hand di sini kecuali saya minta angkat tangan. Nah, maka angkat tangan cukup di layar saja ya, tidak perlu di raise hand. Sip ya. Kalau sip coba angkat jempolnya, saya lihat dulu. Kalau teman-teman paham, kalau sip coba angkat jempolnya. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya akan melatih kefokusan Bapak Ibu sekalian. Woi, ini penting nih ya. Karena kalau teman-teman nggak fokus, saya khawatirnya akan sia-sia aja nih hadir di sini ya. Buat teman-teman yang di YouTube juga nih ya, coba diperhatikan layarnya ya. Mungkin teman-teman yang di YouTube sedang ada yang sambil masak ya, mungkin ada lagi yang sambil nyetir ya. Nyetir ya, tetap nyetir ya, fokus ya. Tapi kalau yang sambil masak gitu kan atau sambil tiduran, sambil santai ya, yang di YouTube saran saya dengerin lihat ke layar. Kita akan uji kefokusan teman-teman sekalian. Saya akan lihat di YouTube sudah ada berapa orang. Di YouTube, ya, woi. Teman-teman yang di YouTube juga nih ya, coba diperhatikan layarnya. Wah, sudah ada 900-an orang ya, hampir 1.000 orang. Oke. Oke, coba kembali ke speaker view. Ya. Nah, jadi ya untuk teman-teman yang di YouTube ini saya mohon ya untuk layar juga. Nah, kita akan uji konsentrasi teman-teman ya. Coba angkat tangan kanannya. Oke, coba angkat tangan kanannya. Sudah? Ya. Kalau saya katakan tutup, lakukan tutup. Kalau saya katakan buka, lakukan buka. Bisa ya? Saya akan uji nih konsentrasi teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa konsentrasi dengan baik, insya Allah materinya akan ditangkap dengan lebih baik. Sip ya? Tutup, buka. Oke. Tutup, buka. Bisa ya? Konsentrasi. Tutup, buka. Tutup, tutup. Ayo, tutupnya gimana? Banyak nih masih belum konsen nih, yuk. Masa nih udah pagi-pagi, harusnya jam segini udah sarapan, harus bisa konsentrasi. Ayo, sekali lagi ya. Tutup, ini masih pelan nih, belum lagi yang cepet nanti ya. Buka. Ya. Tutup, buka. Buka. Nah, masih ada yang salah. Ayo ya, konsentrasi ya. Sekali lagi, sekarang kita mulai dengan lebih cepat ya. Tutup, buka. Tutup, tutup. Nah, ayo tutup seperti apa? Tutup begini, ya. Dengarkan instruksi saya ya, fokus. Tutup. Nah, tutup kembali ke ini, jangan dibuka lagi. Yuk, tutup, buka, tutup, buka, buka, buka. Bukanya gini aja, jangan gini-gini ya. Nanti beda lagi makna bukanya ya. Tutup, buka, tutup, buka. Oke. Genggam yang kuat ya, genggam yang kuat, genggam yang kuat, genggam yang kuat, genggam yang kuat, gosok di dagunya, gosok di dagunya, gosok di dagunya, ya, gosok di dagunya. Bu, Pak, dagu, Pak, bukan jidat, dagu. Waduh, gimana sih ini ya? Wah, katanya udah fokus. Ini baru diuji begini udah banyak salah ya. D ada, G ugu, jidat. Ya, jangan sampai salah ya. Konsentrasi sekali lagi, speaker view ya. View pembicara. Oke, konsentrasi ya. Sekali lagi ya. Siap ya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Bisa ya? Oke, kita akan bermain matematika di sini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5 ya. Kalau saya minta Anda keluarkan, saya sebutkan angka, maka Anda keluarkan jarinya sesuai dengan angkanya. Misalnya katakan 1, Anda keluarkan 1. Ketika saya katakan 2, Anda keluarkan 2 ya. Ketika saya katakan 4, Anda keluarkan 4 dan seterusnya. Kita hanya gunakan 5 jari ya. Tapi nanti saya akan memberikan pertanyaan pada Anda, kita akan bermain matematika ya.
Menarik nih ya. Tadi saya sudah nguji visual Anda, saya sudah nguji pendengaran Anda, sekarang saya uji ya pemikiran Anda. Ini namanya tes kecerdasan otak ya. Yang bisa mengikuti ini biasanya hanya mereka yang punya otak ya. Nah, saya yakin nih semua orang ini pasti punya otak nih ya. Insya Allah ya, pasti bisa lancar ya. Yang penting fokus, konsentrasi. Siap? Siap? Oke, siap ya. Kita mulai. 1, 2, 0. 5, 1, 1, 3. Oke, lihat ke layar. Takutnya nanti saya flash ya, lihat ke layar semua. 4. Oke, bisa ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 3, 4, Iya. 4, 1, 2 tambah 5. Nah, 2 tambah 5 kok 1? 2 tambah 5 itu 8 dan diajarinya nggak ada di sini ya. Wah, dikerjain Mas Wendy saya ini ya, Mas Ipo ya. Alhamdulillah nih Mas Ipo sudah hadir ya di tengah-tengah kita Ya. dan insya Allah kita akan belajar banyak dari beliau. Boleh dong ya untuk Mas Ipo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ipo Santosa. Ya. Itu 2 tambah 5 bukannya 7 tadi ya? Nah, masih banyak yang nggak nge kan Mas Ipo. Iya. Artinya Oke. butuh udah siap nih, udah siap nerima apapun nih kalian mentor, iya aja gitu. Artinya mereka udah siap menerima materi dari Mas Ipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini di sini saya ada beberapa screen, ada beberapa layar ya, karena total ada 40 layar. Saya pengen sapa dulu semuanya, Bapak Ibu. Bagi yang mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempolnya boleh? Acungkan jempol boleh? Jempol, 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 ya, jempol kiri, gerakkan boleh, gerakkan boleh. Karena kalau mengikuti instruksi saya, berarti saya asumsi Bapak Ibu dengar. Kalau tidak mengikuti, berarti kurang dengar. Atau jangan-jangan manekin, ya, manekin diam aja dia soalnya. Ya, jempol tangan kanan boleh, tangan kanan, jempol kanan boleh. Yang tangan aja, yang kaki jangan, ya, kaki jangan. Tak sopan soalnya. Ya, saya sapa ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini seminar yang saya tunggu-tunggu ya, karena saya antusias sekali. Kenapa? Seminar ini tidak ada bukunya, ya, tapi alhamdulillah viral di mana-mana dan selalu ramai, alhamdulillah. Biasanya kan gini nih, ada buku 7 Keajaiban Rezeki, kemudian saya seminarkan. Buku Sukses Protokol saya seminarkan. Buku Muslim Milioner, kemudian saya seminarkan. Ya, seminarnya juga ikut ramai gitu, karena bukunya udah mega best selling gitu ya. Tapi 100 juta pertama itu nggak ada bukunya. Tetap ramai, ya, tetap heboh dan sering viral gitu, alhamdulillah ya. Termasuk juga ketika masa-masa pandemi ini. Saya udah janji ya ketika pandemi ini seminar Zoom seminar itu kita bikin semuanya free ya. Kita bikin semuanya free karena ya kita tahu ya sekarang masa-masa yang agak apa ya, survival gitu ya. Makanya ya sudah apa yang kita bisa lakukan ya, saya bersama kawan-kawan ya sudah, ada yang si A, ada yang si B ya, kita bikin seminar free semuanya ya. Dan seminar ini tidak ada nanti di ujung ditawarkan, ayo ikut training ini berbayar, nggak ada ya. Atau ditawarkan produk, ayo beli ini, nggak ada juga ya. Pokoknya semata-mata pure seminar ya, dan setelah seminar ini Bapak Ibu bisa menerapkan semuanya ya tanpa harus ikut acara A, acara B, training A, training B, lanjutan tidak ada sama sekali ya. Saya rancang ya, pokoknya seminar ini adalah tuntas semuanya. Siap belajar ya? Yang siap belajar coba acungkan telunjuknya boleh, telunjuknya boleh. Yang siap belajar? Oke, siap, mantap. Oke, munculkan di layar ini slide yang pertama boleh, Mas Wendy. Jadi seminar ini awalnya tuh saya kasih judul meraih 1 miliar pertama, karena inilah ya cara saya meraih 1 miliar pertama gitu. Cuma setelah saya pikir-pikir, kalau 1 miliar nanti orang kayak nggak percaya gitu. Akhirnya kita ganti judulnya ya, meraih 100 juta pertama. Ya. Jadi kita mesti punya target yang besar ya, target yang besar. Kenapa? Kalau target yang besar itu mengurangi ya, memperkecil resiko meninggal dunia. Jadi 100 juta, 1 miliar ya itu biasa aja gitu. Ya. Dan teman-teman mesti punya yang namanya strong why ya, strong why. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Mesti punya strong why ya. Tadi itu gambar Prof B.J. Habibie ya bersama beberapa selebriti, bersama beberapa tokoh gitu ya. Mesti punya strong why, alasan yang kuat. Kenapa aku harus dapat 100 juta, 1 miliar, ya, dan seterusnya. Kalau strong why ini nggak ada, itu ya kita
sulit juga untuk mendapatkannya gitu ya. Saya belajar dari orang-orang sukses di dunia, orang-orang kaya di dunia, mereka punya strong why. Oh ya, bagi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti gambar ini, slide ini bisa didapatkan ya. Tinggal minta ke panitia ya, nanti akan dikirimin gambarnya. Langsung dikirim ya. Langsung dikirim pakai WA, nggak pakai Tiki, JNE, nggak ya. Kalau pakai Tiki, JNE, JNT kelamaan ya, gambar doang gitu ya. Nanti langsung dikirim pakai WA, jadi teman-teman tenang aja. Kalau mau dicatat boleh ya, tapi nanti soal gambar ini teman-teman bisa dapatkan semuanya. Karena kalau difoto pakai handphone kan kualitasnya agak turun ya. Screenshot juga kadang-kadang juga tidak terlalu oke. Ya. Jadi mesti punya namanya strong why ya, kenapa aku harus dapat 1 juta, 2 juta. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Contoh ya, kayak saya minta teman-teman, ayo sekarang ya, misal teman-teman tinggal di Jakarta, ya Jakarta Selatan atau Tangsel, ya atau Jakarta Barat gitu, atau Bogor atau Bandung misalnya. Saya bilang, ayo ke Bekasi sekarang gitu. Lah, teman-teman kan nanya, ngapain? Ya, dan ngapain sekarang gitu loh. Ya. Nah, kalau alasan saya tidak kuat, teman-teman pasti nggak mau. Ya. Jadi saya harus menemukan alasan yang kuat, dan teman-teman menganggap itu alasan yang kuat juga, baru mau. Saya bilang, nanti siapa yang sampai di Bekasi, saya kasih uang 100 juta. Wah, pada mau, zerut bergerak gitu. Ya. Jadi ada alasan yang kuat gitu juga ya, motivasi kita, drive kita untuk meraih 100 juta pertama atau 1 miliar yang pertama. Untuk apa ini? Ya. Untuk kebermanfaatan, mengikuti teladan, amal atau apa? Ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Ada teladan-teladan yang memang kuat dari segi finansial. Ya, kita lihat seperti Richard Branson, ya itu menginspirasi, ya. Atau pengusaha-pengusaha yang lain gitu ya, menginspirasi. Pak Khairul Tanjung, Pak Sandiaga, Pak Erick Thohir, itu menginspirasi, ya. Nah, ini kan men-trigger kita juga kan? Atau mungkin karena amal, ya. Aku pengen Pak ya punya uang banyak untuk apa? Aku mau bangun rumah ibadah, rumah sakit, pesantren, panti asuhan, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini namanya strong why. Harus apa nih? Buat apa nih gitu. Ya. Dan kita mesti memaknainya secara positif. Ada orang ya kalau dengar harta itu nggak nyaman hatinya. Ya. Ngomong kaya itu hatinya nggak nyaman. Saya tuh ya awal-awal ngomong tentang harta, tentang kekayaan ya 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu di Facebook waktu itu. Wah, itu ribut orang, selalu ribut. Selalu ribut gitu. Ya, dipikirnya kita mata duitan, dipikirnya kita duniawi, sangat-sangat duniawi, dipikirnya kita hubud dunia, dipikirnya kita nggak kenal akhirat dan seterusnya gitu. Ya. Nah, tapi kita tetap jalan. Dan saya itu waktu itu ya awal-awal yang nyerang saya itu bukan orang-orang yang awam gitu ya. Jadi banyak juga yang ya mohon maaf ya, ustadz juga gitu. Ya. Yang dianggap ustadz itu juga nyerang saya. Oh, ini Mas Ipo ini ajarannya udah nggak benar ya, mengarahkan orang pada gitu itulah gitu ya. Nah, kita sabar tenang kita jelaskan satu persatu. Saya bilang sama mereka ya bahwa banyak amal yang menuntut harta, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf. Bagaimana ini semua bisa terlaksana kalau Anda bokek bin kere? Saya bilang. Wakaf contohnya. Apa yang diwakafkan? Wakaf itu awalnya perintahnya apa? Properti. Wakaf itu properti. Zaman dulu nggak ada wakaf tunai. Di zaman Nabi, sahabat tidak ada wakaf tunai. Ya, jadi wakaf apa? Properti. Ya, ketika Mukhairik ya mewakafkan harta. Ketika Utsman ya membeli sumur mata air. Ketika Umar apa? Membeli kebun gitu. Ya, itu properti semua. Gitu. Dan macam-macam kasus itu ya properti semuanya kan. Kalau di Indonesia makanya awal-awal juga kita tahu bahwa wakaf itu apa? Wakaf untuk apa? Tanah masjid, apalagi tanah kuburan, tanah apalagi tanah sekolah, gitu kan? Ya properti. Tapi kemudian kenapa wakaf tunai populer? Karena yaitu kita rata-rata nggak punya properti kan. KPR-nya 10 tahun nggak lunas-lunas gitu kan, bahkan tenor terus gitu kan. Masa mau diminta lagi buat wakaf kan? Waduh, akhirnya ulama melakukan istihad, ya sudah boleh wakaf tunai. Tapi aslinya mohon maaf tidak ada. Ya. Nah, jadi yang ini ya apa? Isyarat bagi kita agar apa? Kuat finansial. Agar kita bisa apa? Ya wakaf tadi satu hal. Terus perintah zakat juga. Haji umroh. Oh, berapa coba? Haji itu ya kalau pakai reguler 20 tahun baru nyampe, tahu nggak? 20 tahun. Ya adalah segelintir orang yang pakai pengecualian bisa, contoh mutawif, dokter gitu kan, bisa juga berangkat pakai jalur khusus gitu. Tapi berapa persen yang kayak ginian? Orang rata-rata tetap pakai jalur normal, ya. Berapa tahun ngantrinya? 20 tahun. Padahal ini apa? Amal wajib katanya. Amal wajib. Ya. Nah, pakailah kita haji plus 100-an juta. Furoda 1/4 miliar. Berangkat suami istri
setengah miliar. Dan kalau berangkat tidak boleh meninggalkan hutang. Oke? Itu kan isyarat bahwa kita mesti kuat finansial. Nah, ini adalah strong why semuanya. Ya, agar aku bisa berhaji, agar keluarga aku bisa berhaji, ya, agar aku bisa mengantarkan orang tuaku ke tanah suci. Nah, ini strong why. Nah, beda kalau orang nggak punya alasan tadi, ya. Saya nih ya, ini mohon maaf saya sampaikan apa adanya, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi. Kalau saya mungkin ya, ada perasaan yang kurang tepat, ada yang potensi ria, tolong teman-teman doakan saya. Saya kemarin tuh ya, ketika awal-awal pandemi, ya, terus masuk masa-masa Ramadan, itu saya hampir-hampir tidak ada nabung. Hampir-hampir tidak ada nabung. Apa yang saya lakukan? Memutar uang. Untuk apa? Untuk orang banyak. Ya. Jadi saya menilai, analisa, dan saya konsultasi macam-macam tokoh. Saya juga dengar pendapat macam-macam tokoh. Yang paling tepat kalau kita mau bantu Indonesia saat ini adalah apa? Dengan spending, dengan belanja. Kalau semua kita nahan uang, nabung, itu mati itu ekonomi. Ya. Cuma spendingnya mesti tepat. Kepada siapa? Pada teman-teman kita yang UKM. Ya. Jadi kerjaan kita tiap hari itu ya, istri saya, ini juga istri saya yang setting semua ya. Nah, kerjaan kita tiap hari adalah apa? Ya shopping, belanja. Ya, tapi ingat tepat sasaran ya, teman-teman kita yang UKM, pedagang-pedagang kecil, ya, usaha-usaha rumahan, agar bergerak ekonomi mereka. Kan nggak mungkin kita bagi-bagi sedekah pada teman, ya kan? Nah, yang mungkin adalah apa? Kita memuliakan dia dengan cara apa? Punya dagangan kita beli. Jadi kan kita setara. Dia penjual, kita pembeli, setara. Tapi kalau kita sedekahin, ya kita tangan di atas, dia tangan di bawah, kasihin dia dong, ya kan? Nah, jadi kita belanja tuh every day sampai hari ini. Ya, jadi ketika menjelang Ramadan, dan Ramadan kemarin saya hampir nggak ada nabung. Ada sih ada, tapi kecil banget. Ya kita putar nih roda ekonomi gitu semuanya. Ya, nah beli makanan, sekali beli banyak aja, puluhan, jebret gitu. Kita makan sekedarnya, ya, makan sekedarnya. Habis itu ya sudah, yang mayoritas ya kita bagi-bagikan lagi gitu. Kita gerakkan lagi roda ekonominya. Ya. Makanya teman-teman ya, saya bilang ya, kalau kita pengen ya Indonesia ini selamat, bangsa ini selamat ya, umat ini selamat ya, itu sampai ekonomi pulih lagi semuanya, sampai kita bisa bebas keluar jalan kemana gitu ya. Yang ekonominya agak lumayan, coba ya spending, saran saya. Belanja, spending, shopping, udah itu. Itu paling tepat udah sekarang. Ya, jadi agak kebalikan ya dengan cara-cara yang sebelumnya. Tujuannya adalah apa? Menggerakkan roda ekonomi. Ya. Jadi kita berpikir jangan dapur kita saja. Kita nabung-nabung buat diri kita, ya pikirkan orang lain gimana gitu. Ya. Nah, kalau kita cara pikir seperti ini semua, insya Allah Indonesia selamat. Insya Allah bangsa ini selamat. Gitu. Karena apa? Saya percaya pada ini ya, seperti analogi ladang ya. Saya belajar nih dari salah satu sahabat saya, dia seorang Nasrani ya, belasan tahun yang lalu dia cerita ke saya. Ladang ini ya, misalnya kita pengelola ladang, ya petani ya atau sejenisnya gitu. Nah, kita punya ladang nih, sebelah kita juga ada ladang gitu. Kita kalau hanya memikirkan ladang kita saja nggak bakal selamat. Ya, kita cukupkan airnya. Ada hama kita usir, ya. Ada tikus, yang lain-lain kita usir semuanya. Ya, air cukup, hama kita buang gitu. Oke? Kita gemburkan tanahnya juga semuanya. Pokoknya kita hanya berpikir ya ladang kita saja. Selamat, ternyata nggak selamat. Kenapa? Walaupun air di sini kayaknya cukup, ingat ini ladang connecting satu sama lain, terhubung satu sama lain, ya. Otomatis yang kering-kering ini, ya, itu akan narik air ini, gitu loh. Makanya apa? Kita juga harus berpikir ladang orang lain. Kita cukup, yang lain juga cukup. Sama juga kita bebaskan di sini, nggak ada hama, nggak ada tikus gitu. Ya, tapi di sini ada. Ya lama-lama tikusnya ke sini, hamanya ke sini. Sama juga yang kekeringan tadi, kita cukup air, ya. Ini nggak cukup, ya. Di sini kekeringan, lama-lama kekeringannya ke sini juga, gitu. Ya, termasuk juga soal gembur tadi, ya. Kita gembur aja, yang sebelah itu nggak beres, lama-lama pasti ngefek juga, gitu. Ya, termasuk soal pupuk dan semuanya, ya. Karena kayak ya kita belajar ya biologi waktu SMP, SMA kan. Jadi kan yang namanya apa tuh ya, kayak mereka apa tuh, kayak tumbuhan itu kan dia yang dari sini, bibit dari sini bisa ngefek ke sini. Benih-benih sini bisa ngefek ke sini. Ya. Nah, jadi dia saling ini kan memberikan semuanya. Nggak bisa di setel-setel, nggak bisa. Dengan kata lain artinya apa? Kalau kita pengen ladangnya selamat, ya, kita harus pikirkan ladang yang lain gitu. Itu yang saya pakai ya sampai sekarang. Cara pikirnya yang saya pakai sampai sekarang. Ya, jadi nggak bisa berpikir perusahaan saya saja yang selamat. Yang lain gimana gitu. Makanya kita bikin seminar ini. Ya, saya berharap yang ikut di sini memang adalah entrepreneur ya, apapun levelnya nggak apa-apa gitu.
Ilmu ini insya Allah universal, teman-teman bisa terapkan ya pada bisnis apapun. Ya. Nah ini saya maksud dengan berpikir besar ya, memikirkan orang lain dan seterusnya. Oke, lanjut lagi slide yang berikutnya. Nah, saat kita berpikir relatif besar, ya, sesuatu yang sangat mulia, itu insya Allah ya, macam-macam kemudahan, hal-hal hebat juga akan hadir ya pada kehidupan kita. Kita lihat nih ya slide ini. Nah, waktu itu saya ketemu ya, alhamdulillah saya nginap 2 hari 2 malam di rumah keluarga pendiri Toyota. Ya, Toyota. Ya, ini dia suami istri. Ya, saya 2 hari 2 malam ya bersama istri nginap di sana. Ya, kalau istri 1 malam, saya 2 malam. Ya. Nah, itu ya. Dia ya, 2 orang ini sebagai keluarga pendiri Toyota itu berpikir bukan sekedar profit aja, tapi memikirkan apa? Benefit. Ya. Bukan profit saja, tapi apa? Benefit. Bahkan benefit ini yang dia kejar sekarang. Ya, makanya sang istri itu dari keluarga ini berpikir bagaimana menginternasionalisasi nilai-nilai Toyota. Jadi bukan jualan Toyota, bukan. Nilai-nilainya. Apa itu? Ya, kerja keras, kreativitas, ya, ide-ide yang bernas. Nah, itu nilai-nilainya. Berpikir apa? Buat dunia, bukan Jepang doang. Gitu. Nah, ini kan ya kita pikir ini basa-basi lah mungkin gitu. Saya diantarin sama beliau ya, 2 hari 2 malam itu diantarin sama beliau. Ya beliau yang nyetir, saya duduk gitu. Orangnya sangat kaya, sangat sukses, sangat berpengaruh, tapi sangat sederhana. Mohon maaf ya, tidak ada asisten rumah, tidak ada driver, ya, nggak ada macam-macam semuanya. Nyetir sendiri, masak sendiri, bersih-bersih sendiri semuanya, masya Allah. Padahal kota itu, ya, saking keluarga berjasa, kota itu sudah diubah namanya menjadi apa? Toyota City. Bayangkan ya Bapak, Ibu tinggal di sebuah kota, karena keluarganya berjasa, akhirnya kota itu diganti nama, coba. Pakai nama keluarga kita. Seperti apa coba? Belum pernah kejadian tuh, kayak gituan. Paling banter nama jalan, nama jembatan, nama gang, ya kan? Nama bapak kita, nama kakek kita dijadikan nama jalan, ya, nama gang, ya, nama jembatan. Tapi nama kota saya belum pernah dengar di Indonesia kayak gitu. Nah itu terjadi, ya Toyota City namanya. Jadi nama kota itu sebelumnya yang lain diganti nama jadi Toyota City. Udah luar biasa pengaruhnya, kayaknya, ya, menginternasional, tapi sangat sederhana. Nggak ada asisten rumah, masak sendiri, nyapu-nyapu sendiri, nyetir sendiri. Nah saya disetirin sama beliau tuh. Cerita kan? Jadi ternyata di Toyota City banyak juga merek-merek mobil yang lain gitu, ya banyak banget, Honda banyak, ya Suzuki banyak, ya bahkan mobil-mobil Eropa juga ada, BMW, Mercy gitu kan. Saya tanya, apa perasaannya lihat merek-merek kayak gituan gitu? Dia bilang ya bagus, berarti kalau banyak mobil Jepang maju, artinya orangnya makmur kan, mampu beli mobil gitu kan. Oh iya iya gitu. Saya pikir ya mungkin ya ini formalitas lah jawabannya gitu kan. Tapi sampai akhirnya saya menelusuri ya, saya itu kan berusaha apa-apa tuh saya gali gitu. Kalau penting saya gali gitu. Ya. Kayak tentang Hoshokuro Aminoto ya, itu kan menurut saya tokoh hebat. Saya gali tuh. Ya. Pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, saya gali tuh ya. Pokoknya yang penting kita gali semuanya itu. Ya, sampai ke makamnya pun saya datengin itu kalau saya, ya. Nah, ini juga saya gali, saya tanya sama karyawannya yang senior gitu. Jadi dia bilang, nah di sini saya nangkap nih yang materi tadi itu, ya ini yang penting banget buat kita. Jadi ternyata Toyota itu, ini saya nggak promosi Toyota ya, saya mobil juga pernah Mitsubishi, ya pernah juga Ford gitu ya, pernah juga Honda, CR-V pernah ya. Jadi ini kita mobil pernah macam-macam lah, ya. Mercy juga pernah gitu ya. Jadi bukan promosi Toyota, saya bukan ini ya, bukan bagian dari dealer gitu ya, bukan ya. Nanti Bapak Ibu silakan ambil brosurnya sekarang, ambil sekarang ya, DP sekarang, bukan gitu ya. Saya pengen cerita filosofi di balik bisnis ini. Makanya bagus banget. Kemarin waktu saya diundang sama Pertamina, PLN juga saya ceritakan. Ini contohnya bagus banget buat Indonesia. Ya, nah ini ceritanya. Jadi dia cerita gitu kan, orang yang pegawai apa nih ya, petinggi Toyota yang lumayan senior gitu cerita bahwa ternyata untuk menghasilkan 1 unit mobil itu, ya itu ada lebih ya belasan ribu, kadang-kadang 20.000 pabrik yang bekerja. Ya tergantung unitnya apa, jenisnya apa. Ya, belasan ribu sampai 20.000 perusahaan yang bekerja. Perusahaan loh, bukan orang. Ya, jadi ada yang khusus bikin ini aja, baut ini, baut itu, ya. Ada yang bikin ini, macam-macam semuanya. Itu belasan ribu perusahaan sampai 20.000 perusahaan. Dan ternyata yang milik Toyota cuma sekitar 20%, 30%. Sisanya apa? Bukan orang Toyota. Ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan kecil yang lain yang berada di sekitarnya. Saya dengar itu takjub sekali.
Saya langsung membayangkan Indonesia. Kalau orang Indonesia ada kaya, super kaya, apa yang dilakukan? Itu ya perusahaan-perusahaan kecil itu dibeli aja sama dia. Akuisisi, beli aja semua. Agar milik dia gitu kan. Dia bisa kendalikan semua. Itu tidak dilakukan sama Toyota. Ya, dia biarkan ini semua tetap mandiri, gitu ya. Nah, saya tanya kenapa gitu. Agar apa? Kalau ada satu unit produk yang dikeluarkan Toyota ini, ya, jadi ada belasan ribu yang mendukung. Berarti ada ratusan ribu keluarga yang mendukung. Ya, jadi dorongan energi dari sini aja, ya insya Allah pasti sukses. Gitu. Ya walaupun mereka nggak ngomong insya Allah gitu ya, tapi ya kayak gitu logikanya. Jadi kalau ada puluhan ribu nih gitu ya, bahkan ratusan ribu orang yang mendukung, ya pasti sukses sudah gitu. Saya pikir ya benar juga ya. Ketimbang kita sendiri yang dorong. Misalnya perusahaan saya gitu, yang dukung siapa ya, karyawan saya, keluarga saya gitu. Saya yang dorong, kan beda ceritanya. Kalau ratusan ribu orang yang dorong, ya pasti sukses. Udah itu. Saya pikir, oh iya bagus juga ini. Dan Toyota sampai sekarang itu sangat-sangat terbuka. Bapak Ibu bisa datang ke pabriknya. Perusahaan mana yang berani melakukan itu? Jarang, jarang. Ya bisa masuk kita ke dalam semuanya. Ya ngelihat bagaimana perakitan itu semua kita lihat gitu. Jadi dia pengen ngasih inspirasi buat dunia. Dapurnya dibuka semuanya gitu. Ya. Terus apa masih kaitannya dengan 100 juta tadi? Saya nggak ngomong 100 juta di sini. Saya mau ngomong 1 miliar di sini, 1 triliun di sini. Ya. Cuma kalau triliun terus terang saya nggak berani ngomong sering-sering. Kenapa? Belum mencapai soalnya ya. Nanti kalau saya sudah mencapai itu saya bikin seminar ya ntar ya. Meraih 1 triliun pertama gitu ya. Kalau 1 miliar, 2 miliar ya 10 miliar kita berani ngomong lah insya Allah ya. Nah, jadi ini saya pengen sampaikan. Jadi bagaimana kita mendapatkan 100 juta, 1 miliar atau berapapun itu tergantung dua hal, ya. Apa dua hal ini? Walaupun banyak faktor ya, tapi dua hal ini penentu menurut saya. Apa itu intention dan contribution? Saya ulang ya, sangat bergantung pada apa? Intention dan contribution, ya. Seperti apa niat kita? Kita niatnya apa? Impiannya apa? Semata-mata numpuk kekayaan di kita atau gimana? Gitu. Intention, niat kita. Makanya agama menilai niat, amal itu kemudian. Niat dulu. Ya, niat yang dihitung pertama. Ya, niat satu. Yang kedua adalah apa? Intention tadi ya. Yang kedua apa? Contribution. Ya, kontribusi kita, kebermanfaatan kita. Kalau kita kasih manfaat 100 juta, itu automatically hukum alam mengatakan kita akan dapatkan ganjarannya 100 juta. Kalau kontribusi kita 1 miliar, kebermanfaatan kita 1 miliar, dinilai sama alam ini, ya itu otomatis kompensasi kita dapatkan juga kurang lebih seperti itu. Pasti, insya Allah. Itu hukum alam. Sepasti hukum gravitasi. Ya. Nah, beliau ini, yang tadi itu keluarga Toyota, itu memberi manfaat ya udah sekian triliun gitu, terhadap dunia, terhadap Jepang. Gitu. Ya jangan heran dia dapat juga kayak gitu. Dari segi penghormatan, ya dari segi apa semuanya gitu. Ya. Nah, apalagi kita orang beriman ya, tambah satu lagi, apa itu? Ya keberkahan di dunia ya dan insya Allah juga di akhirat gitu. Ya. Itu hukum alamnya kayak gitu. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu ya bergantung dua ini, intention dan contribution. Ya, nanti hukum alamnya bekerja gitu. Makanya di kantor berlaku kayak ginian. Ya. Kita digaji 10 juta, tapi output kita ya kayak orang digaji 3 juta. Ah, ini karyawan kayak gini nih gampang dipecat ini. Gampang di PHK ini. Digaji 10 juta, output cuma 3 juta, 4 juta. Buat apa orang kayak ini dipertahankan? Kalau ada sedikit goyang, itu perusahaan, ini pasti dipecat pertama orang kayak gini. Kita digaji 10 juta, kontribusi 20 juta. Ini dipertahankan mati-matian nih orang kayak gini. Dia penting banget. Ya. Bagi Bapak Ibu yang masih bekerja ya, yang masih bekerja, coba bayangkan. Andai kata orang-orang ya, coba perhatikan ya di kantor kita siapa orang yang paling penting itu. Andai kata orang yang paling penting itu tidak masuk ya selama sekian bulan, apa yang terjadi sama kantor itu? Berarti dia sangat penting memang. Ya. Nah, kalau kita bayangkan, saya nggak masuk 3 bulan juga kantor kayaknya nggak apa-apa, Pak. Berarti kita nggak penting itu. Ya, bahaya itu kalau kayak gituan tuh. Ya, hukum alam mengatakan ya, itulah contribution yang kita berikan ya, nanti compensation-nya juga segitu. Ya. Makanya ukur diri kita, hisap diri kita. Kita ngasih manfaat berapa ini selama ini. Gitu. Ya. Kalau contribution kita 100 juta, insya Allah kita dapat juga kompensasi yang kurang lebih segitu. Ya. Lanjut lagi. Gambar berikutnya boleh? Ya, ini adalah hukum alam ya yang memang Allah tetapkan untuk kita. Ya, berlaku buat semua. Ya, berlaku buat semua. Makanya perbaiki intention kita, perbaiki juga contribution kita, ya. Oke, silakan teman-teman baca ini. Nanti setelah ini kita akan masuk pada itu ya, hexagonal of dream ya. Ini materi paling penting di seminar ini. Kita masuk ini dulu. Silakan baca ya, coba pikirkan ada kalimat A, kalimat B, mana yang paling benar? Yang paling benar di antara dua kalimat itu. Atau mana yang benar?
Ya, saya sambil minum juga ini. Oke ya. Nggak apa-apa, gambar yang tadi tetap ya, biar saya bisa bacain buat teman-teman dan teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi ada 2 kalimat tadi itu ya. Kita lihat kalimat pertama, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Nah, ini kalimat pertama. Kalimat kedua, Tuhan berencana, manusia menentukan. Gitu. Yang benar yang mana? Yang A atau B? Oke, yang bilang A, benar. Coba acungkan tangan kanannya. Yang bilang B, benar. Coba acungkan tangan kirinya. Yang bingung, coba 2 tangannya. Banyak yang ngacung. Nggak apa-apa, itu jujur ya. Orang jujur itu langka saat ini ya. Jadi banyak yang ngacung 2 tangannya ya, nggak apa-apa. Jadi, ya kita lihat nih ya. Kalimat pertama ya, manusia berencana, Tuhan menentukan. Betul? Betul. Ya. Kita rencana nih, bulan ini omset 500 miliar. Tahu-tahu Allah kasih berapa? 300 juta. Hanya 400 juta, bisa jadi. Atau sebaliknya, kita berharap 0,5 M. Tapi Allah kasih berapa? 1 M. Allah yang menentukan. Gimana pun. Kita berharap on time. Ya, tahu-tahu apa? Telat juga, Allah yang menentukan. Gitu ya. Nah, ini insya Allah kalimat pertama juga benar. Kalimat yang kedua, yang B. Tuhan berencana, manusia menentukan. Benar? Benar juga. Jadi gini, contoh ya. Tuhan punya rencana. Kita itu bangun lebih awal. Ya, sebelum azan subuh kita udah bangun. Itu rencana Allah. Ya. Jangan bangunnya telat. Yang rencana Allah apa? Kita sebelum azan subuh udah bangun. Tapi memutuskan bangunnya jam 4, jam 5 atau 5.30 siapa? Kita yang menentukan, manusia yang menentukan. Walaupun rencana Allah yaitu. Terus apa lagi? Rencana Allah kita semua masuk surga, benar nggak? Itu rencana Allah, semua masuk surga. Tapi yang menentukan ya, kita punya peran di sana kan? Ada ikhtiar kita, ada amal kita, ada doa kita yang mempengaruhi itu. Apakah kita nyampe di surga beneran atau tidak? Atau transit dulu, bisa jadi, ya kan? Atau yang lain, ya yang sederhana. Ada orang miskin, rencana Allah apa? Bantu orang itu. Bantu, itu rencana Allah. Tapi memutuskan untuk bantu atau tidak siapa? Kita yang menentukan. Manusia menentukan. Alah itu miskin, ini tuh, miskin males itu, udah biarin aja. Ya. Banyak yang lebih miskin daripada dia. Atau apalagi mau ngasih, itu nggak mendidik masih po, ngasih uang terus nggak mendidik. Lah enteng didik orang kagak, ngasih duit kagak. Maksudnya apa coba? Ya kan? Mending kalau dia bilang, wah ini nggak mendidik masih po, ngasih uang nggak mendidik. Ya sudah, terus kasih pendidikan gitu kan. Kasih seminar, kasih training, kasih pembinaan, kasih pendampingan, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Jadi duit kagak, pendidikan juga kagak. Ente maunya apa? Gitu kan. Jadi emosi saya. Nah, jadi ada peran kita. Ya, jadi takdir itu ya di sini itu kita punya peran untuk mewarnainya. Gitu. Ya, bahkan takdir itu sendiri masih bisa diubah. Ya, bagi orang beriman, ini memang ada 2 pendapat besar gitu ya. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa gitu. Saya termasuk yang mengatakan bisa takdir itu diubah. Selagi belum terjadi masih bisa diubah. Saya berpegang pada surah 13:39 ya, bahwa ketetapan Allah itu Allah dapat meneruskannya atau menghapusnya. Jadi sebelum kita lahir ketetapan itu sudah ada. Umur, jodoh, maut sudah ada. Ya. Rezeki ya, total rezeki itu udah ada semuanya. Allah dapat meneruskannya atau menghapusnya. 13:39 coba buka. Ya, biar mudah diingat ya. 13 kali 3 sama dengan 39. Nah, gampang diingat. Ibaratnya gini loh. MPR bikin peraturan, bikin ketetapan, tap MPR. Kita secara awam, secara umum tidak bisa mengubahnya. Yang bisa mengubah siapa? MPR. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah. MPR bisa nggak? Bisa. Sama takdir itu juga gitu tuh. Kita nggak bisa mengubah. Tapi Allah bisa mengubah. Kan nggak mungkin. Ya Allah, tolong ubah takdirku ya Allah. Allah bilang, aku tidak mampu mengubahnya. Nggak mungkin lah. Allah maha berkuasa kok. Ya. Jadi Allah pasti bisa mengubah takdir itu. Sama juga tadi nih, tab MPR. Kita salurkan aspirasi. Atau mungkin kita demo. Akhirnya apa? Ketetapan MPR bisa berubah. Siapa yang mengubah? MPR-nya. Jadi kita nggak bisa mengubah, MPR yang mengubah. Wasilahnya apa? Melalui aspirasi dari kita. Demo dari kita, bisa jadi. Nah, sama juga nih, Allah sudah bikin ketetapan, ini jodohmu, ini umurmu. Ya, tapi dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan amal yang sungguh-sungguh, ikhtiar sungguh-sungguh, akhirnya apa? Terakumulasi, takdir bisa berubah. Hadisnya ada.
tidak ada yang dapat menolak takdir melainkan doa. Itu hadis sahih. Dengan kata lain, doa bisa mengubah takdir selagi itu belum terjadi. Ya, misal nih ya teman-teman di sini yang belum nikah, coba angkat tangan yang belum nikah. Ngacung yang belum nikah. Wah, ini muka udah jenggotan ini udah nikah nih, jangan ngaku-ngaku loh ya. Itu istri di sebelah loh itu. Entar ada panci melayang ntar ya, ngaku-ngaku seenaknya. Nah, misal nih kita takdirnya jodohnya kurang cakep misalnya, ya. Kurang cakep nih jodoh gitu. Tapi karena kita rajin ikhtiar, rajin doa, rajin amal, jodohnya diganti sama Allah. Dikasih jodoh lebih cakep. Bisa jadi. Ya, berubah tuh, jebret gitu. Ya. Jadi kalau sekarang punya pasangan kurang cakep, nah jangan-jangan dulu amalnya kurang gitu ya. Ya. Jadi ya kalau kita nikah berarti udah itu yang terbaik buat kita lah, ya. Nah, jadi dengan pemahaman ini saya pengen ya, ini kenapa saya sampaikan, saya tuh sering gemes ya sama orang yang mengatakan, ya itulah ya, kenapa keadaan seperti ini, kenapa susah, kenapa miskin. Ya ini mungkin sudah takdir saya, Pak. Mungkin ini sudah jalan hidup saya, Pak. Suratan takdir, Pak. Garis tangan saya, Pak. Dibawa-bawa tangan coba. Oh, tangannya habis makan rendang, ada bekas-bekas rendangnya di sana gitu ya. Dibawa-bawa juga sama dia gitu. Ya. Tadi tuh ya ada gambar ya, gambar Nick Vujicic ya, motivator dari Australia, itu nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya. Jadi kalau Anda ngomong garis tangan sama dia, dia pasti tersinggung. Tangan aja nggak ada, apalagi garis tangan coba, ya kan? Nah, artinya apa? Kita ada ya, ada peran kita, ya, ada peran kita untuk apa? Mewarnai takdir itu. Jadi ketetapan Allahnya ada, yang dari kita juga dikasih ruang untuk itu, ya, sehingga kita bisa mewarnai masa depan ini seperti apa yang jadinya gitu. Sip ya. Jadi dengan cara pikir ini, kita orang beriman tuh yang apa? Tawakalnya kuat, ikhtiarnya juga kuat. Impiannya besar, ya, tapi impiannya juga mulia. Nah, saya pengen seperti itu. Ya, jadi kita tuh tidak menyalahkan keadaan akhirnya. Ya, oke. Ini yang ambil contoh sederhana ya. Betapa orang tidak bertanggung jawab. Ya, kemarin saya seminar sama Mas Adere ya, beliau cerita. Saya juga senyum-senyum gitu kan. Karena ya kita sebagai pembicara seminar sering menyampaikan contoh itu juga. Contoh misalnya gini. Kenapa gemuk? Keturunan, Pak. Keturunan. Kenapa gemuk? Itu, Pak, sekitar saya kuliner semua, Pak. Waduh. Jadi kalau jam istirahat, Pak, makan terus, Pak. Aduh. Tuh, kuliner yang disalahin orang, dagang disalahin sama dia coba. Gitu. Nah, ketika bisnis juga kayak gitu tuh. Ya. Kenapa rugi? Waduh, masa-masa susah, Pak. Sekarang, Pak, Covid, Pak, di mana-mana, PSBB. Wah, udah, Pak, susah, Pak. Gitu. Ya. Kenapa rugi? Kenapa bangkrut? Itu, Pak, karyawan kita, Pak. Uang kita digondol sama dia, Pak. Dicuri, Pak. Aduh, rugi kita, Pak. Ya. Terus apa lagi? Kenapa rugi? Ditipu, Pak. Coba. Jadi bawaannya tuh nyalain orang terus. Ya. Termasuk juga sakit. Kenapa sakit? Teman saya perokok, Pak. Jadi tiap kali saya ditawarin, ya saya akhirnya ngerokok, Pak. Lah, yang menerima tawaran itu siapa? Yang bolak-balik ngisap di sini siapa? Ya kan? Sama juga yang katanya kegemukan terus nyalain kuliner di sekitarnya. Ya, kulinernya anteng-anteng di sana. Siapa yang datang bolak-balik ke sana? Yang ngasih uang 50.000 tukeran sama karedok, tukeran sama lontong sayur. Itu kan kita setiap harinya coba. Ngapain nyalain dia coba? Terus yang bolak-balik masukin ke mulut siapa coba? Dia kan. Dia yang ambil uangnya, dia yang belanja uangnya, dia masukin tuh lontong ke mulut gitu loh. Ya, everyday seperti itu. Wah, saya makan lontong jarang, Pak. Ya, lontongnya jarang, ketupatnya sering. Saya diet karbo, Pak, katanya ya. Wah, jadi nggak makan nasi katanya. Nasi kagak, lontong iya gitu kan. Ketupat iya gitu ya, sama aja gitu kan. Kerupuk-kerupuk juga iya gitu kan. Nah, jadi jangan nyalakan orang lain. Tapi benar loh, Pak, ini PSBB, Pak. Ini ekonomi sulit, Pak. Mungkin iya. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Saya 10 menit yang lalu, ya, sebelum acara ini tampil, itu saya ngisi seminar di tempat yang lain. Saya bilang sama mereka, oke, PSBB, oke, pengetatan, oke, ekonomi ya secara umum itu slow down. Ya, oke, sekarang orang lebih memprioritaskan yang namanya makanan dan kesehatan. Gitu. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, total uang yang beredar itu nggak pernah berubah. Ya, kurang lebih itu sekitar 6.000 triliun sebulan. Ya, ini dari pemerintah. Ini sifatnya makroekonomi. Tapi yang kita sebut juga rezeki, sama juga. Rezeki dari Allah nggak pernah berubah. Jadi uangnya ada, rezekinya ada. Sekarang pertanyaannya, uang ini di kantong siapa? Di perusahaan siapa? Dan bagaimana cara kita ya menukarkan itu dengan jasa kita? Selesai. Kecuali uangnya nggak ada. Gitu. Kecuali rezekinya nggak ada. Dan saya bilang tadi juga kan, Allah itu selama ribuan tahun tidak pernah gagal yang ngasih makan pada miliaran makhluk hidup. Nggak pernah gagal. Apalagi cuma urusannya kita. Uang kita cuma makan nasi 2 kali sehari kok. Ya. Jadi Allah pasti sanggup menghidupi kita, keluarga kita, tenang aja. Ya. Jadi yang menjadi isu adalah bagaimana
mendapatkan uang itu. Mungkin caranya yang agak berubah. Nanti kita akan belajar di sisi akhir. Ya, oh sekarang nggak bisa pakai cara ini, mungkin cara ini. Nggak bisa ini, pakai ini gitu. Ya. Nah sekarang saya mau sampaikan ya satu materi yang sangat penting ya, yang membuat materi 100 juta pertama ini menjadi viral di mana-mana. Ya, saya sampaikan itu tentang hexagonal of dream. Ya, ini bagaimana teman-teman yang meraih impiannya dengan lebih cepat, lebih pasti. Ini caranya. Nggak jaminan, tapi insya Allah lebih cepat, lebih pasti. Ya, silakan baca dulu. Ini Bapak Ibu, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol boleh? Ya, saya salut ya sama ibu-ibu, sama mbak-mbak ya. Itu kalau wanita, saya tampilkan materi, itu selalu hobinya mencatat. Itu keren sekali menurut saya. Apa-apa jadi catat. Kadang pembicara bersin juga dicatat sama dia. Bersin gitu. Bersinnya 2 kali gitu ya. Bunyi bersinnya haciu. Dicatat sama dia, luar biasa ya. Oke ya, kita lihat ya satu persatu. Ini materi penting banget ya, bagus banget ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi gini, saya itu agak gemes ya ngelihat materi-materi pemaparan dari luar ya soal impian tentang visualisasi ya, tentang gambar dan semuanya. Tentu itu berguna, tapi saya tunjukkan satu hal yang lebih powerful. Ini yang saya pengen tunjukkan kepada teman-teman. Ya. Jadi yang pertama, ya, oke, layarnya balik lagi ke saya boleh? Jadi yang pertama ya, jadi impian kita itu pastikan secara spiritual beres. Artinya apa? Allah meridhoi impian kita. Nah ini spiritual satu. Ya, jangan sampai kita ingin sesuatu Allah nggak pengen. Mobil Allah bolehin, halal, legal. Tapi kita kenapa pengen mobil itu? Pengen pamer. Wah tetangga udah pakai Fortuner semua Pak. Masa saya mau kalah? Pajero beli, CR-V beli. Niatnya apa? Nggak mau kalah sama tetangga, sama teman kantor. Nah ini nggak benar. Ya, tapi kalau misalnya kita berusaha beli CR-V, beli Fortuner, beli Pajero, beli Captiva, tujuannya apa? Aduh Pak, saya punya keluarga Pak, anak-anak Pak. Itu mereka pengen ya mobil yang lebih lega. Kadang kita juga ke Bandung, kadang kita juga balik kampung Pak ke Tasik gitu ya. Itu kalau mobilnya lega kan enak Pak, mereka lebih leluasa gitu Pak. Nah kalau Fortuner itu lebih lega Pak, Pajero lebih lega Pak, ketimbang merek A, merek B misalnya. Nah itu kan bagus. Mudah-mudahan Allah ridho dengan impian itu. Ya, jadi apapun lah ya, entah itu pekerjaan, entah itu mobil impian, rumah impian, ya pastikan yang memang Allah meridhoi impian itu. Jangan sampai kita punya impian Allah nggak ridho, gitu. Ada itu, ya banyak, bukannya ada, banyak orang kayak gituan. Ini perangnya orang rata-rata ya, berusaha membeli barang yang dia sebenarnya nggak terlalu perlu. Akhirnya sampai ngutang, sampai kredit. Untuk apa? Membuat orang lain terkesan. Kalau orang itu nggak kenal sama dia, bahkan orang ini benci sama dia. Ya, jadi belinya susah payah, nyicil, kredit, ya. Dia nggak mampu sebenarnya, dia paksa beli. Hanya untuk apa? Bikin orang-orang yang membenci dia ini terkesan. Ngapain coba? Konyol banget coba. Ya. Nah, barang mahal kalau perlu beli, tapi kalau tidak perlu nggak usah beli. Barang murah, walaupun lagi murah, ya kita nggak perlu jangan beli. Tapi diskon Pak, 70%. Kalau nggak beli, hematnya 100%. Ya kan? Kalau nggak beli, hematnya 100% gitu. Ini ibu-ibu nih yang, waduh, Masya Allah ya. Wanita itu ya, godaannya itu 2 kalimat yang membuat hatinya ya bergetar. Pertama kalimat I love you, ya I love you, bergetar tuh hatinya. Kalimat kedua diskon 50%, wah udah bergetar ya hatinya. Jadi ibu-ibu kalau disampaikan ini nggak pernah tersinggung, itu bahagia semua, senyum semua bahagia. Jadi memang benar itu. Bukannya tersinggung, bukan merasa aibnya dibongkar, ya malah bangga, yes dia gitu. Ya. Nah jadi pastikan secara spiritual beres. Yang kedua kita lihat ya tadi pastikan impian itu secara emosional juga ya selaras dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Secara emosionalnya oke, ya, dan selaras, ya. Istri mendukung, suami mendukung, ya, orang tua mertua juga mendukung. Ah, itu lebih cepat tuh, ya. Minimal kecepatannya 27 kali. Minimal itu. Ya, jadi kalau istri sudah mendukung, orang tua sudah mendukung, mertua sudah mendukung, wah, minimal 27 kali, udah. Ya, makanya nggak bisa tuh mentang-mentang suami main veto aja, ya. Pokoknya ini, wah nggak bisa. Aku imam ini, aku imam. Lah imam kok ngaku-ngaku, ya.
Imam itu pengakuan dari orang, bukan kita ngaku-ngaku. Ya, kita leader nih, pengakuan dari orang, bukan kita ngaku-ngaku. Aku leader ya, nurut semua. Nggak bisa digituin. Orang yang ngasih pengakuan terhadap itu. Ya, saya tadi baca ya buku Hoshokuro Aminoto. Ya, itu Barat, ya, Eropa menyebut dia apa? Raja tanpa mahkota. Wih, luar biasa. Raja tanpa mahkota. Kenapa? Dia ngomong sedikit, orang nurut semua. Dan waktu itu organisasinya adalah terbesar di Indonesia. Ya, ketika ada sesuatu yang nggak beres, ya, penghinaan terhadap agama, itu beliau melawan, itu jutaan orang turun di Indonesia waktu itu. Luar biasa itu. Ya. Nah, apa yang saya pengen sampaikan tadi, dia bilang itu kan, bahwa dia itu nggak perlu pengakuan orang. Dia itu udah keturunan, dia dua kombinasinya. Ya. Jadi ayahnya, ibunya itu keturunan, yang satu keturunan kiai, yang satu lagi keturunan priai, bangsawan gitu. Jadi dia punya darah itu. Jadi orang ketemu dia itu pada nunduk semua, gitu. Ya, itu yang bikin dia muak. Itu yang bikin dia muak. Ya, jadi mau ketemu tuh orang pada ini semua dan pada jongkok-jongkok semua. Itu yang bikin dia muak. Makanya dia nggak mau bikin kayak gituan. Ini manusia semuanya sama kok di hadapan Tuhan. Ya, berdiri semuanya. Ya, digituin. Mertuanya marah. Kamu udah keturunan piarai dijaga gitu. Dia nggak mau. Dalam Islam nggak ada seperti itu dia bilang. Dan ini sama bangsa Indonesia semua. Apa bedanya saya sama dia? Sama-sama makan nasi. Gitu. Dia nggak mau kan? Nah, tapi akhirnya apa? Orang tetap hormat sama dia. Ya, dia itu kalau pidato nggak pakai pengeras suara, nggak pakai mic, kedengeran. Luar biasa coba. Karena apa? Begitu dia ngomong, orang diam semua, dengerin gitu, benar-benar. Ya, begitu dia benar-benar berhenti nih, ya, nggak ada lagi suaranya, baru orang tepuk tangan, gitu. Ya, dan orang tanpa diminta, walaupun dia nggak ngaku lagi anak kiai, ya, walaupun dia nggak ngaku lagi anak priai, orang yang menghormat tunduk sama dia, tunduk dengan cinta. Ya, tunduk dengan cinta. Itu kata Buya Hamka terhadap Hoshokuro Aminoto. Mungkin sebagian kita nggak ngeh ya siapa Hoshokuro Aminoto. Hoshokuro Aminoto itu adalah guru dari Soekarno. Ya, Soekarno itu ngekos di rumah dia, tahu nggak? Guru bagi Agus Salim, guru bagi Kartosuwiryo, guru bagi Semaun. Ya, jadi muridnya beragam tuh. Ada yang nasionalis, Soekarno, Agus Salim. Ya, ada yang agak ke kanan, Kartosuwiryo. Ada yang agak ke kiri, Semaun. Ya, ini tiganya ini punya pengaruh besar di Indonesia, walaupun sebagian kita mungkin nggak setuju ya dengan yang dilakukan ini. Tapi kayak itu tuh. Jadi dia tuh gurunya bapak bangsa. Ini bapak bangsa semua, ini gurunya nih. Ya, termasuk juga dia guru bagi Tan Malaka. Luar biasa, coba Agus Salim, Soekarno, Tan Malaka, Kartosuwiryo, Semaun, ya itu murid dia semua itu, masya Allah. Ya, jadi Soekarno tuh paling lama belajarnya sama dia. Dan itu orang tuanya Soekarno ya yang nitipin ya Soekarno di rumahnya Hoshokuro Aminoto. Ya, waktu itu orang tuanya Soekarno bilang sama Soekarno, kami ya maksudnya orang tua itu kami sudah merencanakan sejak lama. Kamu tinggal di sana aja. Ya waktu itu Soekarno masih muda nurut aja gitu. Nah, disitulah dia ditempa gitu. Sampai akhirnya percaya Hoshokuro Aminoto menikahkan putrinya ya bersama Soekarno gitu. Ya, itu menjadi istri pertama Soekarno. Ya, jadi ini orang hebat banget. Tapi dari sini juga kita menangkap sebuah pesan bahwa orang hebat itu punya mentor. Soekarno punya mentor, siapa itu? Hoshokuro Aminoto. Ya, jadi orang hebat itu punya mentor. Nabi Muhammad punya mentor. Siapa? Mentor bisnisnya, pamannya, istrinya. Ya. Terus juga kayak Imam Syafi'i punya mentor. Mentornya siapa? Imam Malik di Madinah. Terus muridnya Imam Hanafi di Irak, ya namanya Muhammad Al-Syabani. Ya, jadi orang-orang hebat pun Soekarno, Nabi Muhammad, Imam Syafi'i itu punya mentor semua. Ya. Nah, balik ke sini tadi, teman-teman kalau punya impian pastikan selaras. Ya, selaras gitu, didukung gitu. Wah, kecepatan luar biasa. Tadi Hoshokuro Aminoto tadi, kenapa dia begitu hebat? Itu istrinya selalu mendukung. Ya. Itu teman-teman kalau nonton filmnya, wah sampai sedih, sampai nangis itu. Jadi istrinya lagi sakit keras nih, ya perlu ditemenin nih. Tapi masa lagi berkumpul, perlu orasi dari dia. Dia tinggalkan sebentar, ya dia ke depan. Dia ngomong kan, ngomong tak 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 tak. Pas ngomong sebentar itu dia balik lagi, istrinya udah meninggal. Coba itu. Ya. Tapi istri juga tahu bahwa seorang Hoshokuro Aminoto adalah milik orang banyak. Nggak bisa dimonopoli sendiri. Ya. Jadi ya memang waktunya lebih banyak tersita di luar gitu. Ya. Nah, inilah akhirnya menjadi cikal bakal ya munculnya macam-macam partai ya dari yang beliau pemikiran-pemikiran beliau ini gitu. Akhirnya muncul dari macam-macam gerakan dan berapa puluh tahun kemudian Indonesia merdeka. Itu gagasan dia yang pertama. Dia yang punya gagasan bahwa Indonesia itu harus satu gitu, harus satu. Jangan berpikir Jawanya lagi, jangan berpikir Sundanya lagi, ya bahkan sesama Jawa aja itu berantem saat itu. Ada yang kuat Maduranya, ya, yang Jawa Tengah, Jawa Timur pun nggak mau sama dengan Sunda. Nah ini repot.
Jawa aja udah beda, apalagi seluruh Indonesia itu kan. Nah, beliau yang menyatukan itu semua itu dulu, awal-awal itu. Nggak ada lagi beda-beda, ya. Dan dia rela menggunakan bahasa Melayu waktu itu, ya. Walaupun orangnya pada Jawa semua, dia pakai itu bahasa Melayu, ya, dan seterusnya, ya. Oke, balik tadi gambar yang tadi, ya. Jadi yang pertama soal spiritual, kedua adalah emosional, ya. Emosionalnya termasuk selaras ya dengan pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, ya. Terus yang ketiga adalah sensitif. Jadi impian itu bisa ya dirasakan oleh 4 panca indera. Dengar, lihat, sentuh, hirup. Ya, dengar, ya, sentuh, hirup, ya, lihat. Jadi kayak mobil ya, saran saya, teman-teman kalau pengen, ya sewa aja. Belum mampu beli, sewa. Gitu. Ini cara paling cepat sudah. Agar otak kita punya memori untuk itu. Ya. Tapi lihat poster doang, nggak ampuh. Ya, pakai poster tuh, mobil, Xenia gitu, nggak bisa. Ya, kurang ampuh. Test drive, ya kurang ampuh. Ya, test drive sekalipun kurang ampuh. Yang paling ampuh mobilnya sewa 1 bulan. Nah, ini dia, sensitif. Jadi 4 panca indera merasakan, otak mencerna. Nah, otak kalau suka, dia pengen ngulang. Akhirnya mudah dapatnya. Terus apa lagi? Nah, ini penting banget ya. Ini jarang dibahas. Apa itu? Prompt and proaktif. Jadi cepat gitu loh. Ya, cepat gitu. Jadi lakukan apa yang bisa. Jangan nunggu sempurna. Kadang pengen buka kafe. Nunggu uangnya cukup, ya kelamaan. Jual aja dulu kuliner yang apa yang bisa. Makanan online dulu, buka counter 1 meter, 2 meter dulu, nggak apa-apa. Ngapain punya kafe, restoran dulu? Kelamaan kan? Ini ngotot punya kafe. Berapa modalnya? Ente punya nggak? Ente ngerti nggak ilmunya? Ente bisa nggak ngelola SDM-nya? Gitu. Saya pernah ya kebayang pengen bantu seseorang waktu itu. Dia mau mulai usaha. Tapi berkali-kali saya ajarkan ilmu usaha, dia nggak mau. Maunya duit aja, modal aja gitu. Ya, bagi hasil boleh, ya dana hibah boleh, ya pinjam juga boleh gitu. Saya bilang kan, saya konsultasi, bukan konsultasi lah ya, ngobrol saya sama istri gitu. Saya bilang, kita sih uang segitu ya bisa aja, tapi bayangkan dia nggak punya ilmunya. Kita kasih uang ke dia buka bengkel, itu 3 bulan juga habis tuh uangnya gitu. Jadi nggak ada manfaatnya gitu. Karena sudah ada ilmu pun orang bisa bangkrut, apalagi nggak ada ilmu, ya kan? Jadi semata-mata, jadi di pikiran orang itu pokoknya usaha itu gitu, komplit semuanya. Ya, ada rukonya, ada mesinnya, ada ininya, ada SDM-nya, itu bisnis kayak gitu kan. Kalau ente punya uang silakan, tapi kalau enggak ya enggak harus. Masih banyak cara lain, ya. Nah, maksud saya apa? Ya dan proaktif ini kita segera melakukan gitu. Segera melakukan. Ini mirip-mirip nanti dengan progresif, ya. Melakukan dari hal yang kecil. Ya. Coba kita lihat ya yang gambar berikutnya. Yang satu lagi itu namanya progresif ya. Setelah proaktif, ya. Jadi prompt itu cepat, nggak pakai lama. Gitu. Nah, temannya adalah ini dia, progresif. Ya. Progresif itu bertahap. Ya, belum bisa besar, kecil dulu. Pengen jadi GM, ya sudah, jadi staff dulu. Ya, pengennya Land Cruiser, belum bisa, ya sudah Xenia. Nanti setelah Xenia naik lagi, ya, misalnya Innova baru. Ya, setelah itu naik apa lagi? Mungkin Pajero misalnya. Ya, setelah itu baru Land Cruiser. Ya, jadi impian boleh besar, mencapainya bertahap. Ya. Dan apa? Harus segera. Proaktif, jangan pakai tunda. Ya. Jadi gini loh, ini tunjukin ya, layarnya ke saya lagi coba. Apa itu prompt? Prompt itu kayak gini. Jadi sebuah kebaikan, sebuah ilmu, kalau ya, kebaikan, ilmu, amal. Ya, kebaikan, ilmu, amal. Kalau kita segera lakukan, efeknya akan besar. Wush. Kalau dalam agama namanya fadilah. Wush. Gitu. Ustadz ngasih tahu ke kita tentang duha, tentang tahajud, tentang sedekah. Langsung kita praktek. Efeknya akan wush gitu. Tapi kita pas tahu ya, oh iya, bagus ya, duha ya, masya Allah, masya Allah. Terus kapan diterapkan? Nanti Ramadan tahun depan. Nah, Ramadan katanya. Walaupun Ramadan bulan terbaik, tapi yang lebih baik adalah kalau Anda terapkan besok langsung atau hari ini. Itu namanya prompt. Jadi begitu kita segera, efeknya naik. Kalau kita tunda, efeknya akan turun. Fadilahnya akan turun. Nah, ini sama ilmu yang lain, ya misalnya bengkel gitu juga. Kita dikasih tahu tuh ilmu bagaimana misalnya ya memperbaiki motor, ya membersihkan busi misalnya, ya membersihkan karburator misalnya. Begitu tahu langsung praktek. Tapi pas kita dikasih tahu, kita bilang, oh ya deh minggu depan saya praktekin. Ini lama ini. Fadilahnya akan turun, efeknya akan turun. Jadi kalau pengen efek yang besar, fadilah yang besar, segera, seketika, sekarang juga. Segera, seketika, sekarang juga.
Pengen bisnis, segera. Pengen punya mentor, segera. Jangan ditunda-tunda lagi nih, mikir. Tidak ada namanya bisnis lahir dari pemikir, nggak ada. Ya, bisnisnya udah jalan, baru ente mikir. Makanya dalam ilmu zakat pun, awal-awal bisnis jalan, nggak pakai zakat kan. Udah jalan setahun baru dizakatin. Gitu. Jadi Allah tahu awal-awal itu ya kamu nggak usah mikir dulu, penting mulai aja. Legal, halal, jalan, selesai. Ya, legal, halal, jajal, selesai. Ya, jalan gitu. Jalan, jualan, selesai. Ya, lakukan. Lakukan ini dua makna ya. Lakukan, ya, melakukan. Terus apa? Lakukan, dibikin laku itu loh. Nah, itu dia artinya. Ya, jadi jangan kebanyakan mikir panjang lebar. Ini kadang-kadang mau buka usaha mikirnya lama. Ya, kayak usahanya nilai triliun aja. Pas mau buka counter doang, lama banget mikirnya. Ya. Nah, saran saya segera, ya, segera seketika. Oke, yang mendengar suara saya coba stretching tangannya ke depan boleh? Stretching. Ya, stretching kayak gini ya. Pegangan tangannya kayak gini nih. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang ke kanan. Ya, sampai hitungan 5 ya. Atau mau 50? Oke, sekarang stretching lagi ke kiri ya. Yang ngikutin gerakan ini sungguh-sungguh, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Bolak-balik ke tanah suci. Amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan yang nagihnya lupa. Punya hutang, mudah-mudahan mampu bayar gitu ya, yang utama. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan bahas massive ya. Massive, impian itu melibatkan orang lain. Itu lebih cepat lagi. Ya, jadi dalam bisnis mungkin pakai kemitraan, pakai reseller, agent ya, atau franchise. Nah, itu lebih cepat. Saya juga bikin proyek-proyek sosial ya, bikin kampus, bikin pesantren, itu juga saya melibatkan orang banyak. Jadi biar cepat gitu loh. Ya. Dan ada yang namanya keberkahan. Kenapa? Kita berjamaah. Nah, itu di poin. Ya, kita bareng-barengnya sama yang lain, nah itu berjamaah, kekuatannya beda. Ya. Oke, kita masuk materi terakhir ya tentang bisnis ya dan profit. Ya. Bisnis dan profit ya ketika pandemi. Ya, product and profit in pandemic. Ini materi bonus ya dari saya, sebenarnya nggak bonus juga sih ya, udah termasuk dari ini. Cuma maksud saya selalu mengupdate materi-materi ini ya, karena melihat kondisi pandemi terakhir gitu ya. Jadi ini ada 5 rule ya, kalau teman-teman lakukan ini, mungkin sebagian sudah pernah dengar, nggak apa-apa. Ini saya akan sampaikan dalam perspektif terbaru dan komplit gitu ya. Teman-teman ada 5 rule di sini, ya 5 rule di sini, itu jangan dibantah. Ya. Karena kalau dibantah 1, 2 aja ya, itu sulit bisnisnya jalan saat ini. Nah, tapi apapun bisnis teman-teman ya, kalau mengikuti 5 rule ini insya Allah selamat. Ya, walaupun pandemi atau pandeminya lebih panjang lagi gitu ya, insya Allah selamat. Kalau pakai 5 rule ini. Ya. Oke, kita lihat yang pertama, usahakan bentuknya barang, bukan jasa. Ya. Kalau jasa harus bisa yang namanya zoomable. Ya, oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi gini loh, mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya biar ini tuntas, jelas gitu. Kalau jasa yang mengharapkan sentuhan fisik, ya, misalnya potong rambut, cukur, salon, perawatan wajah, mani-pedi, bekam, refleksi, gitu ya, atau khusus nyetir mobil, pokoknya segala macam jasa yang mengharuskan sentuhan, orang sekarang cenderung mengurangi atau menghindari. Ya, dokter gigi, orang nggak mau, entar aja deh. Ah, ini ada karang-karang dikit, udah biar aja dah, nggak apa-apa. Ya, pantai itu indah karena ada karangnya. Ini juga sama. Ini indah juga kok tadinya. Nggak apa-apa. Jadi dia tunda tuh. Ya, karena nanti ada sentuhan fisik. Gitu. Gitu juga potong rambut. Saya udah 6 bulan nih, yang motongin istri saya yang motongin. Ya, jadi orang cenderung mengurangi atau menghindari interaksi sama yang luar. Ya. Nah, boleh nggak jasa? Boleh. Kalau pengen jasanya berkembang, ya, jasanya yang sifatnya zoomable, bisa disampaikan via Zoom. Ya. Ini Zoom ini istilah aja ya, mungkin pakai Zoom, mungkin pakai streaming di YouTube, ya, atau misalnya kayak Class In gitu ya. Ada yang namanya Class In juga, ada yang misalnya Google Meeting Room, Google Hangout dengan Facebook Meeting Room misalnya. Jadi jasanya bisa disampaikan pakai ini. Contohnya apa? Seminar, training, oke? Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kelas aerobik, kelas Zumba, kelas yoga,
Ini bisa pakai jarak jauh. Oh, ini pasar gede malah sekarang. Ya. Jadi teman-teman, perhatikan ya. Kalau jasa yang mengharapkan sentuhan fisik, orang cenderung mengurangi atau menghindari. Boleh nggak jasa? Boleh. Jasanya bisa pakai Zoom. Tapi gimana Mas Ipo? Saya udah telanjur di punya salon, ya. Saya telanjur nih, sudah punya nih mani-pedi, perawatan semuanya, ya, perawatan wajah, ya, komedo mau dikeluarin macam-macam gitu. Nah, kalau sudah telanjur, ya udah nggak apa-apa, ya. Sekarang fokus dulu jual produk. Jual apa? Jual apa? Saya bisa nyimak nih gerakan mulutnya. Udah rajin seminar Zoom, saya gerakan mulut saya udah bisa baca sekarang nih. Udah sakti sekarang kayak itu ya, yang pembawa acara gerak-gerak itu udah ini deh. Jadi jual produk, contoh gini ya, saya pengennya jadi solusi buat teman-teman. Contoh sekarang nih kita pangkas gitu, atau salon, waduh sepi Pak, orang jarang mau ke sini. Oke, kita harus maklum, nggak bisa maksa orang, ya. Nah, sekarang apa? Jual aja dulu toner misalnya, toner ya mencegah kerontokan, ya. Kita promosikan pada database kita yang selama ini customer datang atau orang luar gitu, ya kan? Macam-macam caranya, Instagram Ads, ya Facebook Ads dan seterusnya. Sehingga produk kita bisa nasional, bisa besar gitu. Tidak harus orang datang fisik ketemu kita, ya. Waduh Pak, saya bekam Pak. Ini aduh sepi Pak sekarang. Ya iya, siapa yang mau bekam sekarang? Ngeri orang, ya. Terus gimana? Nah, jual produk-produk yang kira-kira customer suka. Contoh apa? Jual minyak zaitun, jual habatus sauda, ya, jual madu, dan sejenisnya. Gitu, ya. Waduh Pak, saya perawatan wajah Pak. Selama ini ya orang ada yang komedo atau apa ya, bisa kita bersihin Pak semuanya. Oke, berarti sekarang orang nggak mau kan? Iya, orang nggak mau Pak. Terus gimana Pak? Ya udah jual krem, krem wajah misalnya, ya. Mungkin yang untuk pelembab, yang mungkin anti aging, ya, mungkin untuk acne, ya, jerawat gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang sudah terlanjur ada nih, ya, jual produk dulu. Kalau memang jasanya nggak bisa dijual. Nah, jasa yang bisa dijual adalah apa? Jasa yang bisa zoomable. Ini. Pakai Zoom, Plus In, Google Hangout, Facebook Meeting Room, ya, YouTube streaming, dan seterusnya. Oke. Ini untuk jasa ya. Nah, produk ya, itu usahakan sekarang. Jadi kalau jasa harus zoomable, kalau produk harus deliverable. Ini sebuah istilah ya, artinya adalah produk itu mudah dikirim, murah dikirim, hemat ongkir, tahan lama. Saya sampai diwawancara sama Detik nih 2 kali. Kemarin sudah ini mau diwawancara lagi soal kayak ginian. Karena praktis banget, benar banget. Dan saya ngomong nih ya, ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang lain, saya sampaikan nih, tak, 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 tak. Kecil, ringan, tahan lama, hemat ongkir. Saya gituin. Dan nggak ada yang bantah semuanya. Bener ya? Bener. Nah, saya nggak enak ya nyebut nama-nama mereknya atau nama-nama produknya, tapi coba bayangkan ya, teman-teman, kalau dia besar, dia berat, ongkir mahal, gimana caranya mengirim antar kota? Indonesia ini luas, Indonesia ini jauh. Dan produk ini kan oper-operan. Dari produsen ke distributor besar, besar ke menengah, menengah ke kecil, kecil ke agent, agent ke reseller, reseller ke konsumen. Ini perlu waktu. Kadang produsennya misal orang Depok, ya, diambil sama orang Surabaya. Orang Surabaya lempar lagi ke Makassar, lempar lagi ke NTT, lempar lagi ke Kaltim. Dari Kaltim ya orang Balikpapan dia jual lagi ke Bontang, jual lagi ke Berau. Ini makan waktu semuanya. Belum lagi yang perpindahan tadi itu, produsen, distributor tengah, distributor. Ini banyak sekali. Makanya harus apa? Ringan, kecil, tahan lama, bebas ongkir. Ringan ongkir. Ya. Jadi kalau 1 hari basi, 1 hari basi, 2 hari basi, ini susah untuk dinasionalkan. Makanya kalau terpaksa, misalnya kuliner nih, terpaksa ya, dibikin kering atau dibikin beku sehingga bisa tahan lama. Ya. Ini ucapan saya sepele gini ya, itu banyak ratusan UKM selamat gara-gara omongan tips ini. Mereka bilang kan, Mas Ipo, ini kalau saya keringkan rasanya berkurang Mas Ipo. Biarin saya bilang. Yang penting bisa bertahan bisnisnya, benar nggak? Ya. Memang kalau segar tuh enak, saya juga sukanya segar. Tapi kalau segar itu umurnya pendek, 8 jam. Ya kan? Nah, kita bikin kering, kita bikin beku, bisa kirim antar kota se-Indonesia. Wah, Indonesia ini kita bersyukur, gede, luas. Teman saya tuh ya, dia jual kayak lemon-lemon gitu, dari Lampung, pasarnya seluruh Indonesia. Ya, bisa ternyata. Gitu. Ya. Nah, cuma lemon itu agak memang diawetkan sedikit, biar tahan lama gitu. Saya bilang nggak apa-apa lah, saya bilang. Yang penting tetap sehat. Minta nanti sertifikasi dari BPOM. Ya kan? Yang penting tetap sehat. Gitu. Bisa. Ya, jadi ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama.
Usahakan kecil. Contohnya apa? Contohnya kayak skincare bisa, apalagi suplemen bisa, ya. Eh, ya kayak gitulah, ya. Itu bisa menurut saya, ya. Jadi bisa kecil, ringan, tahan lama gitu, ya. Kemudian yang berikutnya coba kita lihat lagi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya produk yang nggak ke situ, arahkan ke situ agar bisa kayak gituan, ya. Kalau saya idealis, ya. Sekarang penting duit masuk, selesai. Legal, halal, jual, ya. Terus, nah ini penting banget, ya. Saya sampaikan ini buat teman-teman yang pemula. Kalau udah jago, oh itu omongan saya buang aja. Omongan saya buang aja. Tapi kalau rasa-rasanya pemula, modal terbatas, uang terbatas, pengalaman terbatas, nah ini tolong diikuti. Yang ketiga itu apa? Barang cepat habis. Ini kayaknya sepele, tapi nggak sepele nih. Bapak Ibu terapkan ini, efeknya ratusan juta rupiah loh ini, nggak main-main loh ini. Ya. Contoh ya, balik lagi layarnya ke saya. Ada barang-barang itu yang lama habisnya. Contoh nih kayak meja ini. Ini saya 7 tahun nggak ada beli-beli lagi. Ya, meja ini. Kenapa? Awet. Gitu. Ya. Laptop saya beli berapa? Mungkin per 7 tahun, per 5 tahun. Jadi kita udah dapetin customer, dia beli ulangnya lama gitu loh. Kalau bisa, customer itu tiap 2 minggu, tiap 3 minggu, maksimum tiap 4 minggu dia beli terus dari kita. Kuliner bisa, ya. Tadi kayak skincare ya dengan suplemen juga bisa. Atau yang lainnya, teman-teman pikirkan sendiri. Pokoknya tiap 3 minggu dia beli sama kita, maksimum 4 minggu. Kan enak, artinya apa? Kita punya pelanggan, ya pelanggan terus. Jangan sampai nih ya, kayak orang yang jual meja ini ke saya misalnya. Saya senang produknya, tapi kapan lagi saya beli sama dia? Ya nggak ada. Udah 10 tahun saya nggak beli. Ya kan? Masih utuh kok. Gitu. Ya. Nah, cari barang itu yang fast moving istilahnya. Memang cepat habis. Bukan kita ngajak konsumen itu konsumtif, tidak. Tapi memang barang tuh habis dengan sendirinya gitu loh. Kuliner, ya kan? Skincare, itu boleh. Termasuk juga suplemen, itu juga silahkan gitu. Ya. Terus yang keempat ya, jangan jual sendiri. Ini kalau mau cepat. Ya. Jual pada penjual. Ya. Jual pada penjual. Namanya apa? Franchise, lisensi, agen, distributor, reseller, affiliate, dropship, macam-macam. Jadi kalau sendiri itu kekuatan segini nih. Tapi kalau kita jual pada penjual, zrup langsung gitu. Ya. Karena kalau kita punya 10 konsumen dengan 10 agent kan beda efeknya. Punya 10 konsumen dengan 10 distributor kan beda efeknya. Nah, jual pada penjual, zrup naik. Ya. Dan yang terakhir, coba munculkan di layar. Ya. Jangan dulu produksi. Ya. Jadi kalau rasa-rasanya kita modal terbatas, uang terbatas, pengalaman terbatas, jangan dulu produksi, entar. Ya. Ini kadang-kadang orang pengen bikin sendiri kan? Laundry bikin sendiri, bengkel bikin sendiri, ya habis uangnya. Kafe bikin sendiri gitu. Kenapa ya? Misalnya kita mau, katakanlah kita punya impian buka kafe, buka restoran, ya sudah, kita jual dulu misalnya bubuk coklatnya misalnya, bubuk kopinya gitu. Langsung jual, ambil dari orang lain kita jual. Pakai merek dia boleh, merek sendiri juga boleh, silakan. Orang jual batik misalnya, ya sudah, pakai merek dia boleh, merek kita juga boleh, kita jualkan. Tapi kalau harus kita produksi lagi batiknya, habis waktu, habis uang. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman ya, yang rasa-rasanya uang terbatas, modal terbatas, jangan dulu produksi. Ya, jangan dulu produksi, ya. Kita fokus apa? Distribusi. Saya mau ambil contoh ekstrim. Apa itu? Siapa itu? Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah produksi. Beliau distribusi mainnya. Beliau menjualkan, beliau marketing. Kira-kira, beliau kan dagang 25 tahun. Kira-kira bisa nggak produksi? Ya bisa lah, masa nggak bisa? Tapi kenapa beliau fokus pada distribusi dan marketing? Karena beliau pengen kasih contoh ke kita. Ente kalau nggak punya modal, tetap bisa mulai usaha. Nggak punya pabrik, nggak punya mesin, nggak punya SDM, tetap bisa mulai usaha. Ambil barang dari sini, jualkan ke sini. Ambil dari sini, jualkan ke sini. Gitu terus aja udah. Ya, Nabi kan gitu kan? Ya, pedagang-pedagang dari Mekah itu barang dikumpulin dia jual tuh ke Bahrain, ke Syam, ya, sampai ke Busra, ya, dan seterusnya. Nanti barang dari Busra jual lagi ke sini, sini, balik lagi ke Mekah. Gitu terus. Ya. Jadi tidak harus produksi. Dan ini yang sekarang dilakukan oleh Singapura. Ini yang dilakukan sekarang oleh Hong Kong. Ya. Jadi kalau saya nih ya, misalnya, ini saya belum pernah ya, tapi teman-teman yang lain itu sudah. Saya belajar sama mereka, saya tanya gitu. Jadi kalau saya, misalnya mau jual barang secara masif ke luar negeri, itu lebih murah kalau lewat Hong Kong, tahu nggak?
Saya mau ngirim ke Timur Tengah misalnya. Ini Indonesia kan di sini nih, Timur Tengah di sini, gitu. Ya, ini Indonesia, ini Timur Tengah gitu. Lebih murah saya ke Hongkong dulu, baru sampai ke sini. Ya, begitu juga sebalik. Ya. Nah, jadi mereka itu mainnya apa di tengah. Ya, terus apa? Dimasifkan jualannya, distribusi semuanya. Ya. Dan apa itu Hongkong? Apa itu Singapura? Dia sebagai penjamin. Kalau barang udah aku taruh ini bermutu. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pokoknya kalau aku jual bermutu, bagus. Makanya dia gelar apa? Bukan sekedar jujur kan, tapi Al-Amin itu dia dua itu. Pertama jujur, kedua kompeten. Ada orang jujur di sekitar kita, om kita, tante kita, saudara kita, sepupu kita. Tapi kalau dia buka usaha, kita nggak berani invest sama dia. Kenapa? Dia nggak kompeten. Dia jujur, tapi dia nggak kompeten, ya kan? Nah, Rasulullah ya, Nabi Muhammad waktu itu ya walaupun namanya Muhammad ya waktu itu ya belum jadi nabi, itu dia Al-Amin kan? Kenapa? Dia jujur, dia terampil, kompeten. Makanya orang percaya taruh uang, taruh barang sama dia. Gitu. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita ya bahwa bisnis itu tidak harus produksi, boleh dari apa distribusi. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, ya dengan cara seperti ini kita bisa cepat mulainya. Ya, ambil barang dari sini, jual ke sini. Jual ini, jual sini. Nanti seiring uangnya udah lumayan, baru akhirnya kita beli mesinnya, beli alatnya, rekrut SDM-nya, lama-lama bangun pabriknya. Ya. Kebanyakan orang ribet, mulai dari sini dulu, bengkak, tekor, langsung beli mesin. Ya, dia kerja selama 7 tahun, kumpulkan modal katanya, atau langsung beli mesin, harga ratusan juta. Pas rugi, hangus semuanya. Kan konyol. Coba ikutin kata-kata saya. Coba jualin dulu, dapat duitnya tuh. Nah, seiring makin ahli, baru beli mesin. Kenapa kita berani beli mesin? Karena aku udah ahli. Awal-awal kan belum ahli soalnya. Ya. Nah, jadi ini pesan dari saya, ini 5 ini penting banget. Teman-teman kalau ikuti rule ini, insya Allah apapun bisnis saya selamat. Tapi 5 ini, 2 aja dilanggar, di zaman pandemi ini akan kerepotan. Kecuali Anda memang sudah ahli ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau rasa-rasanya kita pemula, tolong ya rule tadi diikutin. Ya, oke, itu saja dari saya. Kita kalau Zoom ini nggak bisa lama-lama ya, karena itu pasti ada gangguan, ya, gangguan domestik, anak kita, suami, istri juga gitu ya, belum lagi pulsa terbatas gitu ya. Jadi saya berusaha 1 jam 20 menit kalau Zoom ini. Itu saja, terima kasih ya, mohon doanya, mudah-mudahan saya selalu sehat, sehingga saya bisa memberikan seminar seperti ini ya, setiap harinya atau sekali seminggu, 2 kali seminggu. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Ipo. Boleh teman-teman kita ucapkan terima kasih ke Mas Ipo ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Mas Ipo. Sehat selalu. Assalamualaikum. Mas Ipo. Rezekinya banyak. Mas Ipo. Bisnis dong Mas Ipo. Terima kasih. Semoga kita semua bahagia selalu. Dibeliin kota dong. Semoga panjang umur, sehat selalu.